Episode 53 Tekanan dari Marsial terhormat. Harta komunikasi di tangan Jones diremas menjadi beberapa bagian. Para atasan telah menggunakan suara keras untuk meminta tentara Daun Merah untuk kembali, dan memberikan hukuman atas tindakannya mengerahkan pasukannya. Kematian Fu Ying menyebabkan gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya di grup Marsial terhormat. Gangguan ini menyebar dengan intens, dan menciptakan kegemparan untuk kelompok bela diri terhormat yang bahkan tidak mempersiapkan diri untuk itu, untuk kehilangan secara berurutan di garis depan mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain dipaksa untuk mengambil sikap defensif. Grup Marsial terhormat membutuhkan kambing hitam. Fu Ying telah meninggal, jadi satu-satunya yang memenuhi syarat untuk disalahkan adalah tentara Daun Merah. Melihat tindakan Jones, wajah ajudannya berubah, Tuan. Jones tetap tanpa ekspresi, jika kita kembali seperti ini, kita akan dihukum, dan itu adalah akhir dari kita, dan tentara Daun Merah juga akan selesai. Aku sendiri tidak punya apa-apa, jadi aku baik-baik saja dengan itu, tetapi bagaimana dengan kamu semua? Kamu ingin kembali dan dianiaya. Dieksekusi begitu saja. Petik 2. Wajah ajudan berubah. Tulang punggung tentara Daun Merah adalah cabang emas ke-10, dengan ajudan mereka menjadi seniman bela diri peringkat emas dari cabang emas ke-10. Jones tahu bahwa ajudannya biasanya mendengarkan perintahnya, tetapi pada saat-saat penting, dia akan selamanya memikirkan manfaat untuk cabang emas ke-10. Tapi, ajudan tahu bahwa Jones tidak melebih-lebihkan sama sekali. Pengaruh Fu Ying sangat besar, mereka pasti akan dihukum berat ketika mereka kembali. Begitulah grup Marsial terhormat melakukan ini, mereka tidak pernah berbelas kasih. Grup Marsial terhormat perlu untuk menekan kemarahan mayoritas, dan dengan demikian hukuman mereka sangat ketat, kepada tentara Daun Merah, yang berarti dihancurkan. Sejauh yang akan dieksekusi, ia sama sekali tidak terkejut. Ajudannya diam sejenak, lalu bertanya, apa yang kamu rencanakan? Langsung saja ke Ancient Cold City. Jones berkata dengan dingin, aku sudah berpikir, mengapa pasukan konstelasi besar Ursa memasuki konstelasi Sextans, dan aku mendapat jawabannya sekarang. Karena target konstelasi utama Ursa adalah konstelasi Sextans, mereka memiliki orang-orang di dalam kota dingin kuno. Petik 2. Ajudan bertanya lagi, jadi bagaimana dengan itu? Kita hanya perlu berjuang menuju kota dingin kuno, dan kita bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi. Jones berkata dengan tenang, selama kita mengekspos rencana melawan Honorable Marsial Group, kita dapat menyingkirkan tuduhan itu. Mata ajudan berbinar, Jones benar. Mengakui tuduhan itu tidak akan mengubah situasi mereka menjadi lebih baik, alih-alih mengapa tidak mengerahkan seluruh upaya mereka untuk berjuang. Para petinggi sangat tidak senang dengan situasi ini, dan sengaja tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas. Jika mereka dapat menemukan sedikit bukti dan membuktikan bahwa kota dingin kuno memiliki rencana untuk melawan grup Marsial terhormat, maka para petinggi pasti akan memikirkan cara untuk melawan mereka, membuktikan bahwa semuanya adalah plot untuk memolesi grup Marsial terhormat. Jika mereka dapat menemukan bukti, maka tentara Daun Merah tidak perlu dihukum, dan sebaliknya menerima jasa besar. Itu jelas merupakan kesempatan untuk melambung. Saat ini, kota dingin kuno berada dalam kondisi terlemahnya. Jones berbagi, semua orang suci diperlakukan sebagai umpan meriam, dan, aku memahami guru Fu Ying dengan baik, karena mereka telah membunuh Tuan Fu Ying, mereka pasti telah banyak berkorban. Jadi kota dingin kuno saat ini jelas lemah. Petik 2. Betul, ajudan tidak ragu-ragu lagi, dan mulai memuji dan menunjukkan perasaan, guru itu brilian. Semakin dia memikirkannya, jika mereka bisa mengambil alih kota dingin kuno, bahkan jika mereka tidak menemukan bukti, mereka hanya bisa membuat beberapa, apa yang dibutuhkan oleh atasan bukan bukti, tetapi sebuah panggung, titik balik, begitu mereka menemukan titik balik ini, grup Marsial terhormat akan dapat memiliki momentum untuk membuat hal-hal yang tampaknya benar tetapi salah menjadi nyata. Dia sangat menghormati Jones, untuk bisa memikirkan jalan keluar bagi mereka dalam situasi seperti itu, dia terlalu cerdas. Semua orang di tentara Daun Merah cemas dengan awan kekhawatiran di atas kepala mereka. Tidak termasuk ajudan, semua orang telah kehilangan harapan mereka semua putus asa, dan hanya Jones yang bisa tetap tenang. Jones berbicara, ini adalah satu-satunya kesempatan kami, kesempatan terakhir kami. Pergi dan dorong semangat mereka, pertempuran ini akan menjadi pertempuran bagi diri kita sendiri, kita hanya bisa menang, dan tidak kalah, karena kalah berarti kematian. Petik 2. Bawahanmu akan melakukannya sekarang. Ajudan berkata tanpa ragu-ragu, tidak ada yang lebih menginspirasi daripada melihat harapan dalam keadaan putus asa. Melihat ajudannya bergegas, Jones agak bingung. Fu Ying, aku pasti akan membalaskan dendammu. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang dalam. Sejujurnya, Tang Tian memainkan tangannya dengan sangat baik, agak terpengaruh sedikit oleh kesengsaraan Meng Ta. Grup Marsial yang terhormat tidak bisa lagi diganggu dengan konstelasi Sextans, perang yang begitu intens dan pahit, menyebabkan semua orang berada di bawah tekanan ekstrim. Relaksasi setelah perang besar adalah yang paling memuaskan. Tapi Tang Tian memiliki pandangan tertekan. Kemenangan adalah kemenangan, tapi Ye Zhaoge telah menghancurkan tangannya. Awalnya,
Tang Tian telah merencanakan untuk menggunakan Ye Zhaoge untuk mendapatkan sejumlah besar uang dari grup marsial terhormat, tetapi sekarang mereka telah membunuh Fu Ying, kesepakatan itu tidak akan tercapai. 100 miliar koin bintang, bagaimana mungkin dia tidak merasakan kesedihan? Tapi kesedihan hanyalah kesedihan, panen dari pertempuran masih membuat Tang Tian bahagia. Terutama kabinet Aquarius perak di Fu Ying, meskipun tidak memiliki banyak koin bintang, ada banyak hal bagus. Fu Ying berkecamuk perang dimanapun ia berperang dan membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya, rampasan dari pertempuran ini tak terhitung jumlahnya, dan yang ia ambil semuanya berkualitas sangat baik. Ada beberapa harta yang disiapkan ketika Fu Ying melangkah di level perak. Biasanya, definisi Silver Saint ditentukan dengan memiliki 200 poin nilai roh pada teknik roh ofensif, 200 poin nilai roh pada teknik semangat terbang, dan 200 pada teknik roh defensif. Itu juga berarti, hanya dengan memiliki nilai semangat 600 orang dapat dipuji sebagai orang suci perak. Fu Ying hanya menggunakan pelanggaran kelas perak, dan bukan Saint perak. Itu jarak yang sangat jauh, bawahan Tang Tian, yang tertinggi hanya dari 160 nilai roh, dan Tang Tian hanya memiliki 80. Mengenai 200 poin, melalui periode penelitian dan observasi yang panjang, orang-orang kudus menemukan bahwa teknik roh apapun yang memiliki nilai roh seperti itu, setelah melewati 200 poin, teknik roh akan melalui lompatan kualitatif, kekuatannya meningkat secara substansial. Tang Tian mengagumi koleksi barang berharga Fu Ying. Ada manikin yang berlumuran darah, tengkorak emas lengkap dan utuh, gukin, dan kartu teknik roh. Tang Tian pertama kali tertarik pada kartu teknik roh, yang bukan kartu teknik roh yang terhormat Martial Group. Kartu teknik roh ini tidak menyatakan nilai, hanya dengan dua kata hitam tertulis, Graceful Sword. Nilai roh awalnya itu menakutkan Tang Tian, itu benar-benar mencapai 40 poin. Itu juga berarti, untuk mempelajarinya, diperlukan setidaknya ruang 40 nilai roh. Kamu harus ingat, Glimmer yang diadakan sebagai teknik roh nomor 1 Honorable Martial Group, nilai roh awal hanya di 20 poin, yang sudah dianggap sebagai puncak dari teknik roh perunggu. Mungkinkah ini kartu teknik roh kelas perak? Tang Tian terkejut, tetapi tidak ada yang istimewa di permukaan kartu. Dia bergumam, kartu ini tidak akan bermasalah, jika tidak mengapa Fu Ying tidak menggunakannya. Tiba-tiba, si kecil bodoh yang berada di sisinya merengek, aku ingin kartu ini. Tang Tian memalingkan wajahnya, dia senang. Meskipun Little Fool bekerja keras untuk mengendalikan dirinya, dan tetap tenang, kegembiraan di matanya masih mengungkapkan pikirannya, terutama ekspresinya yang mencoba menekan kegembiraan, muncul pada seorang anak berusia 3 tahun, itu sangat menggemaskan. Little Fool telah banyak berkontribusi saat ini, dan Tang Tian melempar Graceful Sword kepadanya tanpa ragu-ragu, tetapi tidak bisa membantu mengatakan, untuk kamu, tetapi tenanglah, siapa yang tahu apakah kartu ini memiliki masalah atau tidak. Sebelum dia selesai berbicara, dia menyaksikan dengan kagum ketika Little Fool menggunakan kecepatan yang sangat cepat untuk melahap Graceful Sword, seperti makan biskuit, kerang-kerang dan kerang sudah hilang. Si kecil bodoh yang selesai makan menutup matanya, dan melayang di udara. Tiba-tiba, si kecil bodoh membuka matanya, memperlihatkan aura ringan, dia mengangkat tangan kecilnya yang gemuk, seolah-olah dia sedang memegang pedang, dia menebas garis lurus. Cahaya lurus muncul di depannya. Si kecil bodoh tidak mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya mengeluarkan ki yang tak terlukiskan, ia merendam dirinya dalam keadaan indah, sejajar dengan pedang, ia mulai menggambar garis demi garis balok cahaya. Sinar-sinar ini semuanya berstandar, saling silang dan membentuk jaring cahaya raksasa. Tang Tian memperhatikan sampai matanya menjadi kosong. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menyentuh sinar cahaya di depannya, tetapi yang dia rasakan hanyalah udara, apa ini? Dalam sekejap mata, tubuh Little Fool ditutupi dengan jaring cahaya. Little Fool tiba-tiba menunjuk ke persimpangan jaring cahaya, zing, persimpangan itu tiba-tiba menjadi lebih cerah, berubah menjadi titik terang seukuran koin, ki padat yang samar-samar terlihat, tiba-tiba dipaksakan di antara alis Tang Tian. Tang Tian tercengang. Mata Little Mob dipenuhi dengan banyak warna, setiap jari memiliki titik terang, menunjuk ke sekeliling seolah-olah dia sedang memindahkan bidak catur. Tang Tian terkejut, bintik-bintik cahaya semuanya memiliki jenis ki yang berbeda, ada satu yang tirani, yang lain lembut, yang lain sangat tajam, yang lain sederhana. Tetapi hal yang lebih ajaib adalah bahwa semua ki yang berbeda ini benar-benar bertemu bersama, menghasilkan transformasi yang tak terhitung jumlahnya, aura cahaya tiba-tiba redup atau terekspos, ki itu samar-samar terlihat dan sulit dirasakan. Tang Tian kaget, mungkinkah ini Graceful Sword? Ki cahaya di depan matanya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Ye Zhaoge Glimmer. Tang Tian memiliki perasaan aneh bahwa dia tidak bisa mengangkat bahu, atau lebih tepatnya dia tidak tahu bagaimana cara mengangkatnya. Bidak catur seperti lampu, sama sekali tidak tampak tidak berbahaya, ki yang terjalin tampaknya nyata tetapi juga palsu. Little Fool tampaknya tidak menyadari segala sesuatu, wajah yang sangat menggemaskan itu, tiba-tiba memperlihatkan ekspresi terpesona. Pedang yang terbentuk dari jari-jarinya menghilang, tangan kecil yang gemuk itu menahan udara. Zezi.
Pedang dengan api hitam yang mengalir perlahan-lahan diambil dari kehampaan. Mata Tang Tian menunjukkan keterkejutan, yaitu penjara pedang samudera suci. Itu benar-benar Saint Sword Ocean Prison, pedang penjara samudera yang tampak jahat, yang dipegang di tangan Little Fool, mengungkapkan perasaan iblis, perbedaan yang intens, menyebabkan perasaan iblis menjadi lebih luar biasa. Little Fool menutup matanya, ekspresinya keras. Melambaikan penjara laut Saint Sword di tangan, Wash, Ocean Prison Sword sepertinya larut, berubah menjadi api hitam, memasuki sinar cahaya yang sangat lurus. Setelah Void Dark Flames mendarat di balok cahaya, seperti tetesan di tali, mereka mengalir di sepanjang balok cahaya. Jaring cahaya yang terang, dengan kecepatan yang bisa diamati dengan mata telanjang, menjadi gelap gulita. Titik terang awalnya cerah, juga menjadi bintik hitam, seperti tinta terkonsentrasi, seperti potongan hitam, tergantung di jaring hitam. Ki kosong yang luas, menyelimuti seluruh lapangan, Tang Tian merasa seolah-olah dia melayang-layang di kehampaan, dan bintik hitam, tiba-tiba memiliki ki berbahaya. Kebodohan kecil. Wajah Tang Tian kewalahan karena terkejut. Little Fool menutup matanya, perlahan-lahan meninggalkan kondisi yang indah, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Siapa yang menciptakan ini, Graceful Sword, itu sebenarnya sangat kuat. Dan dia sangat beruntung, menggabungkan penjara laut Saint Sword ke dalam, teknik roh ini benar-benar menjadi lebih kuat. Nilai roh 60 poin. Sebuah teknik roh dengan 60 poin nilai roh, kekuatannya sudah sangat kuat. Orang suci biasa perlu berlatih selama beberapa tahun untuk dapat memungkinkan serangkaian teknik roh untuk mencapai tingkat 60 poin nilai roh. Nilai roh tidak hanya digunakan untuk mengukur kekuatan teknik roh, tetapi juga untuk mengukur kekuatan harta roh. Spirit Treasures tidak perlu menempati nilai roh, tetapi masih bisa melepaskan kekuatan seperti teknik roh, tetapi untuk menjadi lebih kuat. Little Ya Bodoh Little Fool juga memiliki nilai roh 60 poin, yang sudah nilai semangat tertinggi untuk harta roh perunggu tingkat rendah, sehingga payung Yaya dapat dipuji sebagai harta karun puncak harta roh perunggu tingkat rendah, adalah jelas bukan berlebihan. Little Fool yang memiliki Yaya Umbrella, untuk dapat memiliki dua teknik roh senilai 60 poin nilai roh, dianggap memiliki kemampuan bertarung senilai 120 poin nilai roh. Kemampuan pertempuran semacam ini, sudah sebanding dengan Mengta dan beristirahat. Itulah salah satu alasan mengapa harta roh memiliki harga yang sangat tinggi, dengan teknik roh apapun yang sulit untuk dilatih dan dipelajari. Namun harta roh dapat segera digunakan, tentu saja, harta roh juga memiliki keterbatasan, meskipun mereka tidak menempati nilai roh, tetapi mereka terbatas pada nilai roh terbesar orang suci itu. Little Fool puas, untuk mencapai 60 poin nilai roh setelah pelatihan, potensi masa depannya sangat besar. Sekarang yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan nilai roh domain rohnya sendiri. Tiba-tiba, dia menerima serangan dari belakang kepalanya, kekuatan yang kuat menyebabkan Little Fool yang melayang di udara jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Orang bodoh. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Tang Tian menamparkan Little Fool di belakang kepalanya, sepertinya dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Tang Tian bertindak seperti tidak ada yang terjadi, dan menarik Little Fool. Dia bahkan menepuknya 2 kali, seolah-olah dia menyapu debu itu, dia kemudian dengan baik hati mengembalikan Little Fool ke tempat asalnya. Wajah si kecil bodoh itu hitam. Teknik roh yang sangat kuat. Little Fool menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ya, kamu perlu belajar dari Little Fool dengan baik. Tang Tian tertawa. Yaya menjulurkan kepalanya dengan bingung, but itu masih memiliki sepotong batu di dalamnya. Bersabarlah. Menjadi kuat secara diam-diam. Mulut Little Fool bergerak-gerak. Tengkorak emas dan tengkorak Fu Ying, aku ingin mereka. Suara kekanak-kanakan dipenuhi dengan kebijaksanaan dan pengalaman. Keduanya adalah barang bagus, tengkorak emas adalah harta karun suci terkenal dari yang terhormat Martial Group, yang terhormat mahkota bela diri. Tulang Fu Ying adalah tulang suci. Kedua item itu adalah hal-hal untuk meningkatkan nilai roh domain roh suci. Kedua harta itu tidak pernah ada di pasar. Orang-orang suci biasa akan sangat terbatas ketika menyerap harta seperti itu, dan juga pada kecepatan yang sangat lambat. Tapi Little Fool adalah roh bentuk, dia bisa menyerapnya tanpa kesulitan. Hahaha, untukmu. Tang Tian dengan murah hati menempatkan tengkorak emas dan tulang Fu Ying ke tangan Little Fool. Oh, Gukin untuk Magic Flute, Gukin jauh lebih megah daripada seruling perunggu itu, tapi untuk apa manik-manik ini? Sangat jelas bahwa Fu Ying memandang manik itu sebagai barang paling penting. Manik itu bernoda darah, dan sangat biasa-biasa saja, jika bukan karena kekerasannya yang luar biasa, Tang Tian mungkin memperlakukannya dengan manik-manik biasa. Tatapan Little Fool juga tertarik pada manik-manik di tangan Tang Tian, tetapi dia tidak berpikir bahwa manik itu biasa saja, karena memberinya rasa bahaya, ia tidak memiliki ki, tetapi tanpa sadar, si bodoh kecil merasa bahwa itu memiliki bahaya yang sangat besar di dalamnya. Tiba-tiba, manik berputar di telapak Tang Tian, dalam sekejap mata, itu menghilang ke tubuhnya. Noda darah redup menjadi sangat cerah dan hidup, seolah-olah itu adalah makhluk hidup, itu mengebor ke dalam tubuh Tang Tian. Sebelum Tang Tian bisa bereaksi, jejak darah dengan cepat masuk ke arteri Tang Tian. Bang!
Ki yang kuat dan ganas menyerbu otaknya, menyebabkan pikiran Tang Ti tersentak. Darah di tubuh Tang Tian tampaknya menyala, menyebabkan seluruh tubuh Tang Tian memerah seperti udang yang dimasak. Dia melengkungkan tubuhnya, wajahnya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Wajah Little Fool berubah. Betsub Jugating yang kuat. Betsub Jugating kuat yang legendaris. Dalam legenda, beberapa orang suci meridian darah puncak mampu menyegel roh suci mereka ke dalam darah mereka, dan setelah bertemu dengan orang yang cocok yang bisa mereka masukkan secara paksa, mereka akan bisa menggantikannya. Mengejar keabadian, tujuan akhir setiap generasi orang suci. Semua orang yang menggunakan kekuatan penghancur surga dan memegang otoritas absolut di seluruh jalan surga, kekuatan puncak, satu-satunya hal yang mereka takuti, adalah kematian. Mereka semua mencoba berbagai metode yang aneh dan berbeda, dan pada aspek ini, yang paling dekat dengan kesuksesan adalah meridian darah legendaris Science Subjugation. Itu dianggap legenda karena tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Tapi manik yang terlihat biasa itu, sebenarnya adalah Betsub Jugating yang kuat. Tetapi pada saat berikutnya, itu membuatnya terpana. Tubuh Tang Tian tiba-tiba melepaskan nyala api transparan, di dalam nyala api itu, sesosok berteriak, dipenuhi dengan ketakutan yang kuat, tidak. Mustahil. Tidak ada energi. Mengapa dia tidak memiliki energi? Tubuh energi 0, haha, jadi benar-benar ada badan energi 0. Petik 2. Api transparan, mengeluarkan ki yang menakutkan menyebabkan Little Fool untuk segera mundur. Roh suci yang berkobar menjadi api, jika dia menyentuh sedikit pun, dia akan segera dihancurkan. Ki api sangat mengerikan, menyebabkan pikiran si kecil bodoh bergetar. Siapa itu? Setelah berkobar selama setengah jam, roh suci itu hampir kelelahan, menyebabkan Little Fool terpaku di tanah karena syok. Bagi roh suci untuk benar-benar berkobar begitu lama, seberapa kuatkah roh suci itu? Tang Tian melepaskan napas lega, perlahan-lahan membuka matanya, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri, sangat menakutkan. Zero Energy Body-nya telah menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena badan energi nolnya, dia pasti akan menjadi target penaklukan orang tersebut. Dia tidak tahu bahwa itu adalah percobaan pembunuhan terakhir Fu Ying. Fu Ying secara tidak sengaja menemukan Betsub Jugating yang kuat dan tahu kekuatannya. Dia tahu jika dia membiarkannya, dia pasti tidak akan bisa menyimpannya. Fu Ying menyimpannya di dalam kabinet Aquarius peraknya dengan beberapa benda paling berharga lainnya, dan jika seseorang membunuhnya, dan mendapatkan kabinet Aquarius perak ini, mereka pasti akan membawanya untuk belajar. Dengan demikian, itu akan menjadi semacam balas dendam untuk dirinya sendiri. Tapi Fu Ying pasti tidak berharap bahwa sebenarnya akan ada keberadaan aneh seperti badan energi 0 di dunia. Zero Energy Body Tang Tian, dengan atribut energi pengusir yang kuat, dan untuk roh suci yang memiliki domain roh yang sepenuhnya terkait energi, secara alami dikeluarkan dari tubuhnya. Itulah adegan roh suci dalam kobaran api. Dengan kekuatan seperti itu, jika itu adalah tubuh biasa, roh suci pasti sudah lama mendapatkannya. Dan, meskipun roh suci telah kelelahan, beberapa jejak tertinggal, tetapi Tang Tian tidak berpikir bahwa, jejak itu sebenarnya adalah fragmen memori suci. Orang ini tampaknya disebut Gui. Ku. Si kecil bodoh terkejut, matanya segera membesar lebar, dia berseru dengan suara yang hilang, kamu bilang namanya Gui Wu. Ya, sepertinya begitu. Tang Tian memejamkan mata lagi, dengan hati-hati menelusuri fragmen memori, dari tampilan permukaan, ia harus dipanggil Gui Wu. Salah satu dari orang suci darah Onyx Soul 3, Gui Wu. Seruan Little Fool menyebabkan Tang Tian melompat kaget juga, dia tiba-tiba membuka matanya, Gui Wu ini, apakah dia sangat kuat? Little Fool memandang Tang Tian seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot, bukan hanya sangat kuat, tetapi sangat kuat. Dia adalah salah satu dari 3 orang suci meridian darah terkuat dalam sejarah Onyx Soul, katakan padaku, apakah dia kuat atau tidak? Petik 2. Sangat kuat. Tang Tian juga terkejut, salah satu dari 3 orang suci meridian darah terkuat dalam sejarah Onyx Soul, nama ini pasti sesuatu yang akan mengejutkan seseorang setengah mati. Tang Tian tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, jadi benda ini seharusnya bernilai banyak uang. Katakan pada aku. Little Fool berkata dengan sedih, harta yang tak ternilai. Sangat disesalkan. Tang Tian memiliki wajah yang sedih, jika aku tahu sebelumnya aku akan menjualnya, hal yang sangat kuat, itu harus bernilai setidaknya beberapa ratus miliar koin bintang. Tang Tian merasa bahwa kehilangannya terlalu besar kali ini, Ye Zhao Ge ada di tangannya namun dia tidak bisa menebusnya, manik yang rusak, sebenarnya adalah harta yang tak ternilai, yang telah dia hancurkan sendiri. Si kecil bodoh tidak bisa berkata-kata, dia malas berbicara alasan kepada orang bodoh. Jual itu. Jika Onyx Soul tahu bahwa itu ada di tangannya, seluruh Onyx Soul pasti akan diaktifkan, dan bahkan jika Tang Tian ingin mati, itu tidak mudah. Dan, memikirkan apa yang telah terjadi, hatinya tiba-tiba merasakan sedikit rasa takut, jika bukan karena badan energi 0, maka... Benarkah keberuntungan berpihak pada orang bodoh? Tang Tian memejamkan mata, dan terus membolak-balik fragmen memori Gui Wu.
Untuk dapat menjadi salah satu dari 3 orang kudus meridian darah terkuat dalam sejarah Onyx Soul, kecerdasan Guiwu harus tak terduga. Semua isi dari fragmen memori, sangat sulit untuk dipahami, karena mereka sangat mendalam. Jika ada informasi ini yang mendarat di tangan orang-orang meridian darah, itu pasti akan dipandang sebagai buku surgawi dibandingkan dengan hukum roh. Sayang sekali, Tang Tian tidak berlatih meridian darah, dan untuk hal-hal yang mendalam dan sulit dipahami ini, ia bahkan tidak tertarik pada mereka. Dia membalik-balik mereka satu persatu, dan tiba-tiba berseru, dia akhirnya menemukan sesuatu yang dia mengerti. Aku percaya pada keberadaan badan energi nol, tetapi sampai sekarang, seseorang belum muncul. Aku tidak memiliki banyak eksperimen, tetapi aku tidak dapat sepenuhnya menyadarinya. Tetapi jika badan energi nol benar-benar ada, maka ia pasti akan memiliki kekuatan pengusir intens dan mengusir energi. Karena ini, ia akan dapat menghilangkan korosi energi di mana-mana di seluruh dunia. Petik 2. Aku sudah memikirkannya, jika benar-benar ada badan energi nol, bagaimana evolusinya? Tubuh nol energi sangat unik, dengan atribut energi pengusirnya yang kuat, mungkin ini juga bisa dilihat sebagai jenis kemampuan. Kemampuan apapun dapat ditingkatkan, dan itulah evolusinya. Berpikir tentang hal itu, evolusi tubuh energi nol, juga harus menjadi evolusi energi yang memukul mundur. Pikiran ini membuat aku sangat tertarik. Petik 2. Aku telah memikirkan hal ini selama beberapa hari terakhir, jika ada badan energi nol, dan jika ada evolusi kemampuan, maka itu akan menjadi hipotesis yang sangat menarik. Memikirkannya untuk waktu yang lama, aku memikirkan cara bodoh, yaitu menggunakan energi dalam jumlah besar, dan dengan pelatihan progresif, untuk terus-menerus memprovokasi, untuk memungkinkan badan energi nol terus berevolusi. Dugaan aku, adalah bahwa ketika kemampuan mengusir mencapai tingkat tertentu, itu akan membentuk domain roh yang sama sekali berbeda dan istimewa. Aku telah menyebutnya sebagai origin, itu akan menjadi inti dari badan energi nol. Petik 2. Aku harus mengakui, keunikan dari badan energi nol, memungkinkannya menjadi sangat aplikatif. Energi tidak dapat melakukan banyak kerusakan padanya, dan jika benar-benar, badan energi nol ada, dan badan energi nolnya mampu berevolusi ke tingkat yang hebat, ia pasti akan menjadi musuh publik dunia. Petik 2. Tang Tian dan bodoh kecil benar-benar terpana. Musuh publik dunia, Tang Tian sama sekali tidak peduli tentang hal itu, memikirkan transformasi energi besar-besaran skala besar Ursa yang akan segera dimulai, ya ampun, untuk menjadi musuh publik dunia sedikit terlalu. Tapi Tang Tian benar-benar tenggelam dalam teori Guiwu, masalah pelatihan selalu mengkhawatirkannya. Sama seperti memperluas domain roh, itu bisa meningkatkan nilai roh, dan itu memungkinkan melatih lebih banyak teknik roh, tetapi bagaimana dengan badan energi nol? Bagaimana cara meningkatkan tubuh energi nol? Itulah yang paling membuat Tang Tian kesal. Jika itu orang lain, mungkin mereka akan menghabiskan waktu membantu Little Fool. Tetapi untuk pengertian Tang Tian, si kecil bodoh adalah badannya sendiri, si bodoh kecil adalah si bodoh, dia adalah dirinya sendiri. Apakah itu berarti bahwa setiap pertempuran akan bergantung pada Little Fool? Dan dia hanya bisa menunggu di belakang Little Fool. Anak muda yang seperti dewa pasti tidak akan bisa mentolerir gaya bertarung cemberut seperti itu. Teori Guiwu menyebabkan mata Tang Tian segera menjadi cerah, dapat melihat fajar era baru. Kereta pemikiran Tang Tian sebelumnya adalah untuk menghancurkan domain roh musuhnya, tetapi ia tidak berpikir tentang bagaimana untuk dapat secara efektif menghancurkan domain roh musuhnya. Dan pikiran Guiwu benar-benar membantunya melengkapi pemikiran kehancuran ini. Keunikan dari badan energi nol adalah kemampuannya menolak energi, yang sangat cocok untuk dihancurkan. Jika kemampuan seperti itu dapat terus tumbuh, maka rute ini benar-benar dapat dilanjutkan. Tang Tian menggaruk dagunya, dan berkata dengan pandangan kesal, orang bodoh. Apa yang dipanggil untuk menggunakan energi dalam jumlah besar, dan dengan pelatihan progresif, untuk terus-menerus memprovokasi itu. Little Fool bahkan tidak bergerak, dengan wajah dan suara kekanak-kanakannya yang tidak berbahaya, sejumlah besar energi, seharusnya menjadi teknik roh. Tang Tian tercerahkan, aku mengerti. Itu hanya untuk menerima pukulan. Itu benar, butuh pemukulan, selama seseorang sering dipukuli, kulitnya akan menebal. Metode ini brilian. Petik 2. Si kecil bodoh sudah terlalu malas untuk bahkan mengutuk hatinya, brilian. Itu ide yang bodoh. Baiklah, pemahaman semua orang tentang brilian, bahkan tidak setingkat. Tapi, untuk dipukuli. Hehe. Little Fool mencibir dalam hatinya, namun wajahnya tidak bergerak, dan berkata dengan kekanak-kanakan, sepertinya begitu. Tang Tian bersemangat, ayo, bodoh, mari kita coba. Si kecil bodoh terus mencibir, ini adalah sesuatu yang kamu cari sendiri. Dalam perjalanan sejak dia bangun, dia selalu dilemparkan ke atas dan ke bawah sehingga dia hampir kehilangan harapan, dan untuk mendapatkan kesempatan yang dikirim langsung ke pintu, bagaimana dia bisa melepaskannya. Tapi dia tidak langsung menyetujuinya, dan dia bertanya, tapi bagaimana jika kamu terluka? Suara kekanak-kanakan membuat pertanyaannya terdengar sangat naif. Tang Tian sangat senang saat ini, dan dia membelai kepala Little Fool dan berkata, Little Fool benar-benar baik, tidak masalah, tidak masalah. Kamu pasti tidak bisa melukai aku, jangan memulai terlalu banyak dari awal.
Bodoh kecil yang kepalanya dielus memiliki wajah yang dipenuhi kenaifan dan tanpa rasa bersalah, hanya matanya yang hitam. Akhirnya, kesempatan aku untuk membalas dendam ada di sini. Bang bang bang. Orang-orang kudus di kota dingin kuno mendengar suara gemuruh yang datang dari ruang pelatihan, dan semua mengungkapkan wajah hormat. Untuk seseorang yang baru saja meraih kemenangan, sang guru sebenarnya masih berlatih dengan pahit, tidak heran dia dipuji sebagai anak muda yang seperti Tuhan. Saat ini ada banyak orang suci di kota dingin kuno, yang sangat bersatu. Sebelum ini, semua orang masih dipenuhi dengan kecurigaan dan keraguan satu sama lain, tetapi setelah pertempuran, tidak ada perasaan seperti itu sama sekali. Setelah membunuh Fu Ying, mereka telah menyinggung grup marsial terhormat. Setelah membunuh Tong Ge, mereka juga menyinggung Onyx Soul. Mereka semua jelas bahwa selain Tang Tian yang bisa melindungi mereka, tidak ada orang lain yang bisa. Semua orang ini telah mengalami pertempuran yang sama, dan menghadapi kesulitan yang sama. Persahabatan antara satu sama lain bahkan lebih kuat, dan bahkan lebih bersatu. Dan rampasan perang dari Tong Ge dan yang lainnya membuat setiap orang mendapatkan untung masing-masing. Orang-orang kudus yang mandiri biasanya akan mengalami kesulitan dalam pelatihan, karena mereka kekurangan komunikasi dan bimbingan. Seseorang menyarankan semua orang untuk berbagi pengalaman mereka, dan itu mendapatkan dukungan semua orang. Setelah itu, Meng Ta dan yang lainnya bisa menguraikan pengalaman masing-masing tanpa menahan diri. Suasananya menjadi bergairah, semua orang mulai mengambil harta menyelamatkan hidup mereka yang biasanya mereka sembunyikan. Dengan sangat cepat, orang-orang kudus membuang semua keraguan yang mereka temui saat latihan, dan segera membangkitkan minat orang-orang kudus lainnya. Mereka semua mulai membentuk kelompok 3-5, dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Semua orang kudus terbenam dalam diskusi, karena mereka belum pernah mengalaminya sebelumnya. Di antara orang-orang suci, mereka selalu berhati-hati satu sama lain. Mereka semua takut untuk memberitahu orang lain tentang kekuatan mereka yang sebenarnya. Setiap orang suci sangat cerdas dan berbakat, dan melalui diskusi yang intens dan murni, inspirasi muncul sesekali. Setelah beberapa hari, beberapa orang suci akan menerobos dan menemukan beberapa pencerahan baru. Semua wajah mereka akan mengungkapkan kegembiraan panen, banyak topik diskusi yang sangat mendalam dan mendalam. Tang Tian dan Little Fool masih di tengah-tengah saling menyakiti. Little Fool terus-menerus melepaskan teknik roh, energinya akan menyerang tubuh Tang Tian, dan tubuh Tang Tian akan bergetar seperti saringan. Mata Tang Tian melebar, penuh dengan rasa sakit saat dia menatap Little Fool dengan marah. Apakah itu menyakitkan? Suara Little Fool seperti iblis, apakah kamu ingin aku mengurangi energi aku? Hentikan omong kosong. Tang Tian meludahkan air liur. Benar-benar pria sejati bertubuh baja sejati. Little Fool memuji ketika dia meningkatkan kekuatan teknik rohnya. Petik 2. Tang Tian meratap. Setelah putaran pelatihan berakhir, Tang Tian yang ditutupi dengan luka berjalan tanpa ekspresi ke Little Fool, meraih ke atasnya, dia tiba-tiba menghancurkan Little Fool. Kamu memintaku untuk memukulmu, mengapa kamu memukulku kembali? Little Fool balas. Tang Tian berkata dengan biadab, aku tidak bahagia. Aku perlu melampiaskan kemarahan aku. Bagaimana aku bisa mengizinkan bahwa hanya aku yang terluka? Petik 2. Little Fool tetap diam. Bang bang bang. Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengurangi energi aku? Benar-benar pria sejati bertubuh baja sejati. Si kecil bodoh tidak mengatakan apa-apa saat dia dihantam sampai wajah dan hidungnya membengkak. Dia pasti tidak akan meminta si bodoh untuk berbelas kasih, itu terlalu memalukan, jadi dia menerima 2 kali lipat luka. Dia mengepalkan giginya dan bertahan sampai Tang Tian berhenti, dia melayang di langit, menatap Tang Tian dengan dingin, dia berbicara, putaran kedua pelatihan akan segera dimulai. Bang bang bang. Aura cahaya teknik roh melanda Tang Tian seperti hujan, menyebabkan dia gemetar seperti saringan. Bang bang bang. Si kecil bodoh dikalahkan oleh Tang Tian, itu adalah pertempuran luar biasa yang menyebabkan debu dan kotoran beterbangan di mana-mana. Siklus ini berulang-ulang. Kebencian antara kedua belah pihak dengan cepat meningkat. Yaya meringkuk di sudut, menatap 2 orang gila dengan ngeri, benar-benar terkejut, apakah mereka bermain game yang sangat menakutkan. Kedua belah pihak mengerahkan semua kekuatan mereka. Melihat si kecil bodoh benar-benar menantangnya, Tang Tian sangat marah. Dan si kecil bodoh benar-benar memandang si bodoh dengan jijik, untuk membuat si kecil bodoh membungkukkan kepalanya akan membuatnya merasa lebih buruk daripada mati. Selama beberapa hari, pelatihan menjadi lebih intens, menyebabkan Tang Tian dan Little Fool terlihat seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan, saling memandang dengan marah. Dan melalui pelatihan gila, tubuh energi nol Tang Tian benar-benar meningkat pesat, dia sudah bisa menahan teknik roh dengan 50 poin nilai roh, serangan yang berada di bawah 30 poin nilai roh, bahkan sebelum mencapai tubuh Tang Tian akan segera ditolak dan padam. Tetapi harga yang harus dibayar sebenarnya tidak ada gunanya bagi tubuh Tang Tian. Yang lebih ajaib adalah Little Fool, pemukulan dendam Tang Tian sebenarnya menyebabkan peningkatan substansial dalam Little Fool. Tubuh Little Fool menjadi lebih membeku, nilai rohnya sebenarnya bertambah 5. Si kecil bodoh tidak mengharapkan itu, tetapi dia pasti tidak akan berterima kasih kepada si bodoh.
Tapi sebenarnya, dia sudah melihat si bodoh dalam cahaya yang berbeda. Tanpa izin si bodoh itu, dia tidak bisa menyerangnya. Meskipun si bodoh itu biadab, dan melampiaskan kemarahan pelatihan padanya, memukulinya, tetapi dia belum pernah memotong pelatihan. Si bodoh bisa menahan semua serangan dalam pelatihan, dan jelas tidak memberi istirahat. Dia benar-benar seseorang yang kejam pada dirinya sendiri. Little Fool mencibir dalam hatinya, lalu melepaskan serangan yang bahkan lebih kuat. Dan kemudian dia akan dipukuli lebih keras lagi. Jadi semua orang kaget ketika Tang Tian dan Little Fool muncul di depan mereka. Tang Tian tertutup memar, pakaiannya compang camping dan robek, tetapi tidak ada yang peduli tentang itu. Semua orang suci memandang Tang Tian dengan terkejut, seluruh tubuhnya mengeluarkan ki yang membuat mereka sangat tidak nyaman, perasaan tidak nyaman membuat mereka merasa tertekan. Beberapa orang suci yang lebih dekat secara tidak sadar melangkah mundur beberapa langkah, baru pada saat itulah mereka dapat merasakan perasaan penindasan berkurang. Tuan, teknik roh tipe penekan seperti apa yang telah kamu latih? Mata Meng Tak berbinar, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini membuat orang-orang kudus lain tertarik juga, ada banyak teknik roh yang memiliki efek penindasan. Jenis-jenis teknik roh ini begitu mendalam sehingga mereka dianggap tinggi oleh para santai yang kuat, teknik-teknik roh ini dapat memberikan tekanan pada roh dan pikiran juga. Mereka tidak menyangka kalau tuan mereka benar-benar berlatih dalam teknik roh seperti itu. Tang Tian sangat senang, dan menggelengkan kepalanya, ini bukan teknik roh. Pada saat ini, semua orang menjadi lebih imajinatif, jika itu bukan teknik roh, mungkinkah itu harta roh? Semua orang menjadi bersemangat, harta roh penyihir Little Fool, benar-benar bisa begitu kuat. Hanya harta roh kelas tinggi yang bisa mendapatkan hasil seperti itu. Semua orang suci memandang Little Fool, mata mereka menyala-nyala dengan penuh gairah. Wajah si kecil bodoh menjadi muram, melihat tampang si bodoh itu, dia merasa sangat tidak bahagia. Tang Tian menjadi lebih senang, ini bukan harta roh. Semua orang menjadi semakin penasaran. Tang Tian menunjukkan ekspresi angkuh, siapa yang memiliki teknik roh yang memiliki nilai roh 30 poin. Semua orang saling memandang ketika seorang suci berdiri, bawahanmu, Crescent Blade, secara kebetulan pada nilai semangat 30 poin. Petik 2. Lemparkan aku satu. Tang Tian tertawa. Orang suci itu terkejut, bawahan ini tidak berani. Tidak masalah, karena aku mengizinkanmu, lakukan saja. Tang Tian berkata. Orang suci itu ragu-ragu sejenak, lalu melepaskan aura pedang berbentuk bulan sabit. Dari mata mereka, aura bilah semakin dekat dan lebih dekat ke Tang Tian, tetapi dia hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa, menyebabkan mereka takut. Teknik roh dengan 30 poin nilai roh memiliki kekuatan yang sangat kuat, jika tidak ada hambatan energi, atau jika tidak ada perlindungan darah suci, siapapun pasti akan diiris menjadi dua. Tapi, adegan selanjutnya menyebabkan mereka tercengang, mereka sangat terkejut sehingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Aura blade yang sangat beku, tampaknya menyentuh tubuh Tang Tian, tetapi tiba-tiba itu terdistorsi dan menjadi sangat tidak stabil. Bang, sebuah suara ringan keluar, aura bilah sabit yang bergetar hancur menjadi helai aura dan menghilang. Seluruh tempat menjadi sunyi, semua orang benar-benar terkejut melampaui pemahaman mereka pada apa yang baru saja terjadi. Mas, Tuan, ini, Meng Tak tergagap ketika dia bertanya, dia tertegun. Tang Tian hendak menjelaskan, ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang besar, dia terkejut tapi tenang kembali dan bergegas keluar. Sebuah pilar cahaya emas telah melesat keluar dari tanah, ke langit dan langsung ke awan. Pilar cahaya emas di kejauhan menembak ke awan. Itu adalah. Teriakan ajudan itu keras, menyebabkan Jones terkejut. Tentara daun merah berhenti, mereka semua berseru, mereka terkejut dengan pilar cahaya ketika mereka menyaksikannya memasuki surga. Bahkan jika mereka sangat jauh, setiap orang dapat dengan jelas merasakan bahwa lokasi pilar cahaya melepaskan riak-riak gelombang energi yang seperti badai yang menyatu. Itu adalah kota dingin kuno. Jones adalah orang pertama yang bereaksi, wajahnya yang terkejut berubah menjadi gembira, cepat, ambil video dan kirimkan kembali ke Martial Group. Pasti ada sesuatu yang kuat di sana, kami benar. Petik 2. Ajudan senang, wajahnya juga gembira. Jones benar, meskipun sampai sekarang, mereka belum menemukan bukti konkret, tetapi dengan pilar cahaya di depan mereka, itu sudah cukup untuk meningkatkan perhatian para petinggi. Ketika Honorable Martial Group menerima rekaman itu, mereka sangat terkejut. Kekuatan seperti itu pasti tidak datang dari harta karun biasa. Sextans Eye, apa isinya? Tentara daun merah segera menerima pujian dari para petinggi, dan segera diperintahkan untuk berbaris ke kota dingin kuno. Di dalam kota dingin kuno, Chang Yang Yu memandang Sextans Eye di dalam pilar cahaya dengan linglung, suaranya dalam vibrato ketika dia mengenang, aku bilang aku pasti akan melakukannya, aku bilang aku pasti akan melakukannya. Ketika dia terus berbicara, air mata menetes ke wajahnya. Mata Sextans emas, mengambang di pilar cahaya seperti kepingan salju emas, 6 mata semua melepaskan aura cahaya yang mempesona. Air mata samar-samar mengungkapkan sosok mendalam dari masa lalu yang menyelamatkannya dan memberinya harapan.
Apa yang telah kamu percayakan kepada aku, apa yang kamu minta dari aku, kata-kata yang kamu ucapkan, kata-kata mengejek yang kamu ucapkan, lelucon yang kamu buat, aku telah melakukan segalanya. Mungkin kamu sudah mati, dan mungkin kamu masih hidup, tetapi, akhirnya aku bisa beristirahat dengan tenang. Sumpah yang aku janjikan tahun itu, meskipun hanya kami berdua yang mendengarnya, tapi, aku tidak pernah berpikir untuk menyerah. Tahun itu, aku bukan siapa-siapa, tahun itu, aku terjebak dalam situasi putus asa, bahwa aku pengecut, yang berani aku, bahwa aku yang tidak punya apa-apa, di mana bahkan aku memandang rendah diriku sendiri. Aku sangat, sangat senang. Karena aku melakukannya, aku melakukan apa yang kamu percayakan kepada aku tidak mengkhianati kepercayaan kamu. Jika kamu di sini, kamu pasti akan mengejek aku karena tidak memiliki kemauan, karena aku sendiri hanyalah orang biasa. Raja ini akan naik lebih tinggi. Kata-kata yang aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara, akhirnya, aku bisa mengatakannya tanpa merasa bersalah. Dia menyeka air matanya, melihat mata Sextans di pilar cahaya dan mengangguk, menyebabkan mata Sextans melayang keluar dari pilar cahaya dan mendarat di tangannya. Chang Yang Yu menyerahkan Sextans Ai ke Tang Tian, aku menyerahkannya kepada kamu sekarang, tugas aku selesai. Tang Tian menerima mata Sextans. Dengan sungguh-sungguh, dia bisa merasakan perasaan dan berat yang ditempatkan Chang Yang Yu di mata Sextans. Chang Yang Yu tertawa, seolah-olah dia merasa lega. Selama bertahun-tahun, seluruh hidupnya didedikasikan untuk ini, dan saat ini, dia telah menyelesaikan sumpah yang telah dia janjikan, dan itu membuatnya merasa sangat santai. Sekarang, ada satu hal lagi. Chang Yang Yu terbang ke udara. Chang Yang Yu terbang di atas Ancient Cold City, melihat kekacauan kota, dia menghela nafas. Dia membangun Ancient Cold City demi Sextans Ai, dan dia sudah tahu bahwa Sextans Ai kemungkinan besar akan menemui masalah. Jadi dia telah menghabiskan banyak upaya pada Ancient Cold City, tetapi dia tidak berharap bahwa itu masih akan menjadi dihancurkan. Untuk sesaat, itu adalah segudang emosi. Dia adalah pengguna sebenarnya dari konstelasi Sextans, tetapi karena sifatnya yang rendah hati, dia mengendalikan konstelasi Sextans dalam kegelapan, menjadi salah satu Groundsmasters dari rasi bintang. Semua ini adalah waktu untuk berubah, tiba-tiba dia berpikir, jika semua orang tahu bahwa bos besar mereka sendiri telah menjadi seorang guru yang kuat dan tirani, bagaimana perasaan mereka? Wajah Chang Yang Yu memperlihatkan senyum, dia tiba-tiba ingin melihat ekspresi mereka. Dia terbang ke sisi pilar cahaya. Pilar cahaya dilepaskan dari harta suci konstelasi Sextans, Heaven Sexton. Heaven Sexton telah ada di tangannya sepanjang waktu, tetapi dia tidak pernah menggunakannya. Chang Yang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Pilar cahaya mulai berubah, menjadi lebih membeku dan kuat, menyebabkan langit menjadi lebih gelap. Di atas langit, bintang-bintang muncul. Semua kekuatan bintang dari konstelasi Sextans menjadi sangat hidup, karena semua orang di konstelasi semua berlari keluar dari rumah mereka, semua wajah mereka dipenuhi dengan kejutan pada kejadian yang tiba-tiba dan langit yang terampil dengan bintang. Aku, Chang Yang Yu, secara resmi mengumumkan bahwa konstelasi Sextans akan bergabung dengan konstelasi utama Ursa. Suara tua itu seperti gemuruh guru, bergemuruh di seluruh langit konstelasi Sextans. Pilar cahaya berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke konstelasi utama Ursa yang muncul di langit. Konstelasi utama Ursa di langit, tiba-tiba meledak dengan aura ringan. Tang Tian merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya, dia memfokuskan dirinya dan perlahan-lahan berbicara. Aku, Tang Tian, Master Constellation Ursa Major Constellation, menyambut Constellation Sextans, kita akan menjadi keluarga selamanya, untuk tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Suara Tang Tian beresonansi pada saat yang sama di konstelasi utama Ursa dan konstelasi Sextans. Bang! Ketika sinar cahaya memasuki konstelasi utama Ursa, konstelasi Sextans yang ada di langit tiba-tiba menghilang, dan konstelasi utama Ursa tiba-tiba memiliki perpanjangan. Gelombang kekuatan bintang segera melonjak ke konstelasi Sextans, menyebabkan Groundsmaster yang awalnya ragu-ragu yang dipenuhi dengan kecurigaan tentang bergabung dengan Ursa Major Constellation menjadi terkejut dan gembira. Masalah yang menggembirakan adalah, kepadatan energi, membuktikan bahwa konstelasi besar Ursa jauh lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Yang mengejutkan adalah, Tang Tian dari konstelasi utama Ursa, yang sangat licik, dipuji sebagai tirani dan kuat, jelas bukan seorang guru konstelasi yang akan melimpahkan hal-hal seperti itu. Sebaliknya, untuk harta suci konstelasi Sextans berada di tangan Chang Yang Yu, semua orang tidak menganggapnya terlalu aneh. Untuk waktu yang sangat lama, perkelahian Chang yang telah menjadi pengendali utama konstelasi Sextans. Perubahan dan perkembangan yang tiba-tiba menyebabkan Red Leaf Army Jones menjadi bengong. Jadi, konstelasi utama Ursa yang mengacau dalam kegelapan. Mata Jones dipenuhi dengan cemberut, niat membunuh melintas melewati matanya. Apa yang kita lakukan? Sang ajudan memandang Jones. Jones ragu-ragu sejenak, kami akan terus maju, maju sambil menunggu pesanan. Ajudan mengangguk, mereka hanya bisa melakukan ini untuk saat ini. Mereka tidak tahu bahwa grup bela diri terhormat saat ini sedang dalam kekacauan.
Grup marsial terhormat yang baru saja menerima rekaman tentara daun merah sangat bersemangat, dan sedang bersiap untuk mengeluarkan deklarasi. Untuk menyatakan bahwa mereka ingin menyelidiki pertempuran Ancient Cold City, yang terhormat Martial Group akan mengirim tentara daun merah untuk memasuki kota dingin kuno, untuk menjelaskan. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan sebelum mereka dapat mengeluarkan deklarasi, konstelasi Sextans telah menjadi bagian dari konstelasi utama Ursa. Ini menyebabkan mereka merasa terjebak. Krisis Fuying benar-benar keji, dan mereka 90% yakin bahwa konstelasi utama Ursa yang mengacaukan mereka. Jika itu hanya konstelasi Sextans, mereka hanya bisa melakukan penyelidikan, dan segera mengirim pasukan mereka, dan meskipun akan ada perselisihan, tetapi selama mereka bisa memberikan penjelasan kepada semua orang, maka tidak peduli berapa banyak gangguan di sana itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi, sekarang karena konstelasi Sextans telah menjadi bagian dari konstelasi utama Ursa, kelompok bela diri yang terhormat merasa bahwa hal itu menjadi sulit, dibandingkan dengan konstelasi Sextans. Konstelasi Ursa utama tidak mudah diprovokasi. Tang Tian adalah orang yang sulit, di mana grup bela diri yang terhormat telah mengalaminya secara pribadi, dan kelompok orang-orang di konstelasi utama Ursa adalah sekelompok battle maniacs. Jika di waktu lain, grup marsial terhormat tidak akan memiliki rasa takut yang menahan seperti itu. Tetapi pada saat ini, dengan gangguan dari Fu Ying, garis depan telah hilang secara berurutan, dan untuk menstabilkan situasi, para ahli kelompok bela diri terhormat dikerahkan ke garis depan. Jika pada saat ini, mereka akan memulai pertempuran lain dengan konstelasi utama Ursa, mereka akan terjebak dalam situasi yang sulit. Para petinggi dari grup terhormat marsial mulai memiliki ide-ide yang kontras karena ini. Beberapa tetua merasa bahwa pada saat garis depan mereka mengalami kesulitan, dan menempatkan energi mereka pada gangguan Fu Ying, untuk membagi upaya mereka dan bertarung dengan konstelasi utama Ursa jelas tidak pintar, dan kemungkinan besar kelompok bela diri terhormat akan menderita tikaman di punggung. Tetapi para tetua lainnya berpikir bahwa gangguan Fu Ying pada Honorable Martial Group memiliki pengaruh besar, jika itu tidak diselesaikan, itu akan mempengaruhi grup dalam jangka panjang. Dan meskipun lini depan mereka agak cemas, mereka sudah stabil, selama mereka mengadopsi garis pertahanan, Leo Constellation tidak akan menang dengan mudah. Dibandingkan dengan grup bela diri terhormat, konstelasi utama Ursa juga berada pada posisi terlemah, sebagian besar pasukan mereka terlibat dengan biduk, dan hanya tentara mekanik yang tersisa di luar. Menambahkan bahwa pertarungan di kota dingin kuno begitu kuat, meskipun mereka bergabung dengan konstelasi utama Ursa, tetapi konstelasi utama Ursa juga pasti menderita kerugian besar. Itu berarti kota dingin kuno sangat lemah. Lebih jauh lagi, pada saat seperti itu, jika Honorable Martial Group adalah untuk menunjukkan sikap lemah, maka tidak hanya itu akan menyebabkan sekutu mereka kehilangan kepercayaan mereka, tetapi juga akan memungkinkan penyusup untuk mengambil tindakan. Grup marsial terhormat ingin menggunakan kemenangan ini untuk menunjukkan bahwa mereka adalah penguasa sejati Heaven's Road. Setelah pertengkaran hebat, mereka akhirnya setuju dengan sudut pandang kedua. Grup marsial terhormat telah menjadi sombong sejak pendiriannya di Heaven's Road, yang tertanam jauh di dalam tulang-tulang tetua itu. Ursa Major Constellation, seorang yang terlambat berkembang, di mata mereka hanyalah sebuah kota di pedesaan yang hanya meledak dengan ekspansi. Untuk berkompromi dengan kota sisi pedesaan yang baru kaya dan berkembang, membuat para tetua yang sombong dari grup merasa tidak enak. Konstelasi utama Ursa memiliki momentum pertumbuhan yang agresif, yang telah lama mengancam grup marsial terhormat. Hubungan di antara mereka selalu musuh, dan jika mereka terus tumbuh, mereka akan menjadi musuh besar bagi mereka. Karena memang sudah demikian, mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk mencekik bayi dalam dudukannya? Dengan sangat cepat, para tetua kelompok bela diri telah membentuk konsensus. 2 jam kemudian, Honorable Martial Group merilis sebuah deklarasi yang kuat, menunjuk Ursa Major Constellation, mengatakan bahwa mereka adalah tangan sebenarnya di balik apa yang terjadi pada Fu Ying, dan meminta Ursa Major Constellation untuk tanpa syarat menerima penyelidikan Honorable Martial Group, jika tidak, itu akan menjadi melihat bahwa konstelasi utama Ursa memprovokasi dan menantang grup marsial terhormat. Segera, grup marsial terhormat juga mengumumkan bahwa tentara Daun Merah sedang menuju kota dingin kuno untuk menyelidiki. Tentara Daun Merah yang telah menerima perintah mereka memiliki moral yang tinggi, mereka meningkatkan kecepatan mereka menuju kota dingin kuno. Para atasan telah memberi mereka wewenang untuk memulai serangan kapan pun dibutuhkan. Pada saat ini, Light Blade Army, Raging Inferno Army, Dawn Army, 3 Gold Great Armies, pergi dari pangkalan mereka sendiri. The Light Blade Army adalah untuk mendukung tentara Daun Merah, sementara tentara mengamuk Inferno dan tentara Daun akan langsung menuju ke konstelasi utama Ursa. Dan pada saat yang sama, 10 orang suci pindah berperang bersama. Seluruh jalan surga dikejutkan oleh deklarasi dan niat untuk membunuh kelompok marsial terhormat. Semua orang bisa merasakan tekad mulia grup marsial dari deklarasi. Untuk memindahkan 4 pasukan kelas emas, bersama dengan 10 orang suci, gerakan grup marsial terhormat ini membuat semua orang di Heaven's Road tertegun. Konstelasi besar Ursa telah jatuh ke dalam situasi yang sulit. Apakah semua orang sudah siap?
Tang Tian berteriak di bagian atas paru-parunya, pemuda itu sangat bersemangat. Kami siap. Kami hanya menunggu untuk pindah. Akankah anak-anak kecil menangis karena shock? Jawaban semua orang kacau, dibandingkan dengan jawaban serentak dari pasukan, kekuatan teriakan itu kurang. Tetapi Tang Tian sama sekali tidak keberatan, di depannya, sebenarnya adalah 42 orang suci. Semangat semua orang tinggi, mereka semua tertawa gembira, mengenai perang yang akan segera dimulai, mereka tidak khawatir sama sekali. 42 orang kudus, meskipun mereka orang kudus bebas yang normal, setiap individu masih merupakan kekuatan yang menakutkan. Grup marsial yang terhormat sama sekali tidak jelas tentang perang di kota dingin kuno, dan rekaman yang mereka tangkap dari Tang Tian, adalah ancaman yang dibuat Fu Ying sebelum pertempuran dimulai. Bagi kelompok bela diri terhormat, para kudus pastilah telah menjadi umpan meriam dan terbang menuju kematian mereka. Tidak hanya kelompok bela diri terhormat, tidak ada orang lain yang berpikir bahwa, orang-orang suci kota dingin kuno tidak banyak berkorban, dan mereka semua telah menjadi bawahan Tang Tian. Untuk kelompok bela diri terhormat yang tidak mengetahui apa-apa, pernyataan yang dipenuhi dengan niat membunuh membuat orang-orang suci di kota dingin kuno meledak tertawa. Semua orang tidak lagi memiliki belas kasihan terhadap kelompok bela diri terhormat, kedua belah pihak memandang satu sama lain sebagai kamu mati atau aku mati, jadi tentara daun merah dan tentara pedang ringan, bagi mereka, hanyalah dua roti babi gemuk besar yang lesat. Sebenarnya, kekuatan Red Leaf Army dan Light Sword Army sangat luar biasa, karena mereka dibuat dengan cabang emas sebagai inti mereka, dibandingkan dengan tentara biasa, perbedaan kualitas mereka tidak hanya sebentar. Tetapi di mata 42 orang suci, itu bukan apa-apa. Tang Tian melambaikan tangannya, keluar. Semua orang merespons dengan suara nyaring, 43 angka terbang ke langit, saat mereka bersiul di udara menuju Northwest. Seorang suci bernama Zheng Yu tiba-tiba berkata dengan gembira, menemukan mereka, seperti itu. Zheng Yu kecil, dia terlihat sangat biasa, tapi itu karena dia adalah seorang suci yang sangat berkomitmen untuk menemukan harta, dan memiliki pencapaian mendalam dalam teknik roh terkait mata. Tentara adalah target besar, dan gelombang energi di udara memungkinkannya untuk dengan mudah mengunci lokasi musuh. Semua orang segera menjadi bersemangat. Mereka mulai meningkatkan kecepatan mereka. Suara siulan di udara, semua orang sangat santai, mereka semua memainkan segala macam trik, baik berputar ke depan, atau menghasilkan afterimages, atau berkedip-kedip masuk dan keluar. Yang paling kuat adalah seseorang bernama Lida, teknik rohnya yang paling mahir adalah penghalang energi. Dia bisa menyesuaikan penghalang energinya menjadi bentuk kerucut, dan dengan kecepatan ekstrim, penghalang energinya akan menggiling di udara dan membentuk gesekan, menghasilkan percikan yang menyilaukan, menyeret sepanjang ekor api di belakangnya. Itu adalah pemandangan yang harus dilihat. Kemampuan kreatif ini memenangkan tepuk tangan semua orang. Tang Tian berpikir itu cerdas, jika semua orang melakukannya bersama, itu pasti akan menjadi pemandangan. Pintu masuk yang mengesankan sebelum pertarungan sangat penting. Mendengar gagasan Tang Tian, semua orang mulai tertawa, meskipun mereka merasa bahwa Tang Tian memiliki sedikit kecenderungan jahat, tetapi mereka semua mulai melepaskan penghalang energi mereka dan menyesuaikannya menjadi bentuk kerucut. Tunggu sebentar. Bentuk dengan benar. Meng Ta, kamu membidik di sana. Petik 2. Atur dengan baik kawan, nanti, semua orang mempertahankan kecepatan yang sama, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Semburan pesanan acak Tang Tian akhirnya menghasilkan formasi serangan sederhana. Jika Bing ada di sini, dia pasti akan mendengus. Formasi menyerang ini sangat jelek. Tang Tian tidak peduli, dia sangat bersemangat. Pergilah. Teriak Tang Tian, 43 dari mereka tiba-tiba bergegas ke depan. Tentara daun merah maju dengan sangat cepat, mereka sudah sangat dekat dengan kota dingin kuno, kemenangan ada di genggaman mereka, semuanya tabah. Siti dingin kuno yang diinjak-injak oleh Fu Ying, apa yang bisa tersisa? Serangan balik Fu Ying sebelum dia meninggal, sudah cukup untuk menghancurkan kota dingin kuno. Selama mereka bisa merebut Ancient Cold City pertama, jasa ini akan cukup bagi mereka untuk terbang tinggi langit. Seluruh tentara daun merah semua sangat bersemangat. Tiba-tiba, sebuah titik hitam muncul di kejauhan, itu adalah pengintai kami, tapi... Pramuka itu kelihatannya sangat panik, ekspresi wajahnya, sepertinya, takut. Hati Jones terkejut, dia mulai merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan tepat pada saat itu, aura cahaya muncul di kejauhan. Apa itu? Aura cahaya mendekat dengan sangat cepat, sebelum pramuka bahkan mendarat, aura cahaya menjadi lebih jelas. Mata Jones menyusut, yaitu. Di tengah bola yang menyala, ada sosok manusia yang tidak jelas. Bola api itu mendekat dengan sangat cepat, sebelum mereka bisa mendengar suara. Dalam sekejap mata, bola api itu telah bergegas ke sekitarnya sebelum Jones bisa melihat dengan jelas, ada sekelompok orang di dalam bola api. Tidak, itu adalah sekelompok orang yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan nyala api. Pikiran Jones menjadi kosong, Sai. Orang suci. Bagaimana mungkin? Dia tiba-tiba menggigil, dan berteriak keras, serangan musuh.
Suara Jones benar-benar berubah kunci, suara yang dipenuhi ketakutan, segera menarik jiwa kembali para prajurit yang terpana. Semua orang menyaksikan langit dengan ketakutan, musuh yang tubuhnya ditutupi api, mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara siulan yang menakutkan, datang terlalu lambat, itu adalah suara yang bisa menyebabkan seseorang menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Musuh sudah mulai menyelam. Seolah-olah itu adalah bebatuan yang jatuh dari langit, menarik di sepanjang ekor api panjang mereka, menyeret kekuatan yang bisa menghancurkan tanah, tidak ada seorang prajurit pun yang bisa tetap tenang, semua wajah mereka pucat pasi, lutut mereka mengetuk dengan sangat cepat. Orang suci. Begitu banyak orang kudus. Dari seluruh tentara daun merah, satu-satunya yang bisa mempertahankan ketenangan dan keteguhannya adalah Jones. Dia tahu bahwa kesempatan mereka untuk hidup sudah sangat tipis, karena mereka berada dalam situasi yang mengerikan. Tetapi setelah mengalami ketakutan awal, matanya menjadi merah, hatinya dipenuhi dengan tekad. Prestasi yang kita miliki sampai hari ini, semuanya didukung oleh Master Fu Ying. Kemudian dengan hidup kita, kita akan membalas kebaikan Tuan Fu Ying. Hatinya tenang, bersiaplah untuk menyerang. Suaranya bergema di seluruh langit, seperti daun yang bergoyang dalam badai, tetapi sangat lemah, tetapi mendarat di telinga prajurit itu, yang merupakan garis hidup terakhir mereka yang akan mereka pegang. Membunuh. Jones berteriak. Pada saat itu, dia sudah melupakan ketakutan, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Tekad jenderal akan mempengaruhi tentara di sekitarnya, naluri yang lahir dari latihan panjang, membuat mereka semua berteriak pada saat yang sama, bunuh. Seluruh tentara daun merah tiba-tiba meledak dengan aura ringan dengan kecepatan menakjubkan, itu menyatu pada Jones. Aura cahaya di sekitar Jones telah mengembun ke tingkat yang menakutkan, seperti lautan cahaya. Mengangkat tangannya, seolah-olah dia membawa tekadnya, dia menyambut orang-orang kudus yang masuk dan tiba-tiba menebas. Hujan cahaya yang bergelombang tiba-tiba meledak. Tang Tian yang bergegas maju, tidak memiliki senyum normal dan main-main, matanya sangat cemberut. Kemantapan jenderal lawan tidak mengejutkannya, baginya, itu adalah reaksi yang sangat normal, karena pasukan bawahannya tidak akan kehilangan keinginan mereka menghadapi musuh yang lebih kuat dari mereka juga. Membubarkan. Tang Tian memesan langsung. Bang! Resimen api di langit tiba-tiba pecah seperti ledakan kembang api, berubah menjadi 43 resimen api, menggambar 43 busur melintasi langit. Pilar cahaya ofensif terjawab. Seperti yang diharapkan dari para suci. Jones memuji dalam hatinya, kekuatan orang-orang kudus benar-benar jauh lebih kuat daripada Gold Martial Artist. Pada penyelaman dengan kecepatan tinggi, mereka masih dapat dengan bebas mengontrol arah mereka. Hanya orang suci yang bisa melakukan itu. Orang-orang kudus di langit tidak tertawa atau bermain lagi, mereka merasakan energi yang pekat, jika mereka terkena dampaknya, bahkan orang suci yang terkuat pun pasti akan menjadi debu. Bahkan lidah yang paling mahir dalam hal hambatan energi pun tampak serius. Bahkan jika dia telah sepenuhnya memberlakukan penghalang energinya, dia tidak dapat bertahan dari serangan yang mengerikan itu. Bagi Saint Bronze, apa yang bisa mereka manfaatkan adalah kekuatan sejati dari tubuh mereka. Itu berarti bahwa serangan mereka secara alami terbatas. Meskipun teknik roh lebih efisien dibandingkan dengan teknik bela diri, dan kekuatan mereka lebih kuat, tetapi masih ada batasan untuk pembesaran. Ketika serangannya meleset, Jones tidak berkecil hati, dia berteriak, daun merah. Aura lampu merah muncul di tubuh setiap prajurit, dari pandangan mata burung, akan terlihat bahwa tentara adalah aura lampu merah yang bergerak di sekitar, seperti daun maple merah lampu menyilaukan menghubungkan setiap prajurit, membuatnya tampak seperti urat daun maple. Seorang pemimpin militer yang kuat. Orang-orang suci secara alami memiliki kekuatan mata yang lebih kuat, tentara daun merah di bawah mereka menjadi satu kesatuan, yang merupakan formasi perang yang kuat. Frekuensi gelombang energi seluruh Red Leaf Army disinkronkan sepenuhnya, menjadikannya tampak seperti sepetak lava merah, yang mengumpulkan energi yang mencengangkan. Tang Tian juga terkejut, formasi perang benar-benar sangat kuat. Intuisinya jauh lebih kuat daripada orang normal, dan dia bisa merasakan perasaan bahaya yang kuat datang dari gelombang energi. Melalui kendali pemimpin militer, seluruh pasukan menjadi satu tubuh, yang bisa dikatakan tidak memiliki sudut mati. Terlepas dari di mana mereka terluka, energi seluruh pasukan secara alami akan menyatu ke arah serangan itu, dan ketika memblokir serangan itu, mereka juga akan melakukan serangan balik. Formasi yang indah. Sayang sekali, perbedaan antara kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditutup oleh formasi perang. Pisahkan dan serang. Berhati-hatilah saat melepaskan diri. Petik 2. Perintah Tang Tian datang dari langit, semua orang segera mengerti niat Tang Tian. Angka-angka dibentangkan seperti kelopak bunga, membawa ekor api yang menyala-nyala, menyerang berbagai posisi tentara daun merah. Mereka seperti sekawanan burung gesit, menyerang daun maple pada saat yang sama. Wajah Jones berubah. Lawan sebenarnya tidak tertipu, tetapi sudah terlambat baginya untuk berubah. Suara siulan tajam yang dapat menyebabkan siapapun bergetar, sekali lagi menyatu bersama-sama datang ke segala arah dan menukik ke bawah pada mereka. 43 orang suci,
merilis teknik roh ofensif mereka pada saat yang sama. Segudang teknik roh dari semua warna yang berbeda mendarat di daun maple dari segala arah, lalu segera pergi setelah serangan. Pembentukan daun maple melepaskan banyak bintik-bintik cahaya terang, semua energi dari bintik-bintik terang itu tiba-tiba meletus. Sinar cahaya terkondensasi dilepaskan seperti hujan, menembak ke langit, seolah-olah kembang api sedang ditampilkan. Wajah Jones berubah lagi, formasi maple leaf kebal, setelah diserang oleh musuh, mereka akan segera melakukan serangan balik. Ini awalnya merupakan keuntungan, tetapi pada saat yang sama, itu menjadi kelemahan fatal. Memiliki begitu banyak serangan akan menyebabkan serangan balik semua arah. Jika mereka melawan seniman bela diri biasa, serangan akan dianggap tajam dan akurat, tetapi orang-orang kudus mampu melepaskan diri dan menghindar. Dengan hanya satu putaran, energi seluruh pasukan langsung terkuras 30%. Harus dikatakan, tentara daun merah jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkan Tang Tian. Tang Tian awalnya berpikir bahwa dengan satu gerakan, tentara daun merah akan runtuh, sedikit tak terduga, lawan masih berdiri mantap. Benar saja, mereka layak disebut tentara kelas emas. Jenderal militer lawan juga sangat luar biasa, dihadapkan dengan lebih dari 40 serangan suci, mereka tidak hanya mempertahankan ketenangan mereka, tetapi mereka membuat tanggapan yang benar, bahwa itu sendiri sudah sangat luar biasa. Meskipun Tang Tian biasanya tidak terlalu bisa diandalkan, tapi begitu pertempuran terjadi, ia akan berubah menjadi orang lain sepenuhnya, dengan naluri pertempuran yang tajam, fleksibel, tegas dan tangguh, orang-orang yang mengenalnya semua akan berseru kagum, bahkan pertempuran gila yang gila Ling Su, juga akan menghela nafas secara alami. Ling Su akan panas di kepalanya dan kehilangan semua rasional selama pertempuran, tetapi tidak Tang Tian. Selama pertempuran, itu adalah titik tertinggi kecerdasan Tang Tian. Selama pertempuran, adalah momen paling keren dari Tang Tian. Meskipun dia penuh kekaguman di hatinya, Tang Tian tidak menunjukkan tanda-tanda relaksasi, dia berteriak, tarik tinggi. Suara mendesing. Setiap orang suci mengangkat sosok mereka, naik ke langit seperti roket. Kecepatan, ketinggian, ini adalah keuntungan para suci. Keuntungan mengetahui cara terbang, Tang Tian menggunakannya sepenuhnya. Dia tidak tahu strategi yang rumit, tetapi insting pertempurannya yang luar biasa membuat dia tahu bagaimana memanfaatkan keuntungannya sendiri. 43 orang melayang di udara, semua orang memandang Tang Tian, meskipun pertempuran baru saja dimulai, tetapi kinerja Tang Tian baru saja sudah mendapatkan kepercayaan dari semua orang. Tang Tian sudah punya ide, dia berkata, sebentar lagi, kita akan dikenakan biaya seperti yang kita lakukan sebelumnya. Namun kali ini, pertama melemparkan lautan awan, maka semua orang akan melempar teknik roh mereka, yang terbaik adalah teknik roh peledak. Setelah terlempar, segera tarik kembali tinggi-tinggi. Petik 2. Orang-orang lain saling memandang dengan cemas, beberapa lainnya ragu-ragu. Semua orang merasa bahwa sang guru benar-benar terlalu berhati-hati, dengan begitu banyak orang suci melawan pasukan, apakah itu tidak mudah? Meski begitu, begitu banyak orang suci, untuk mengalahkan pasukan sudah menjadi intimidasi, semua orang sebenarnya bahkan tidak memberikan ekspresi tetapi masih menggunakan trik kecil. Tentu saja, ini hanya kritik tak terucapkan di perut, tidak ada yang berani berbicara. Gagasan guru sangat indah, Meng Ta berkata dalam penilaian. Yang lain membenci ini dalam hati mereka, di masa lalu mereka mendengar bahwa Meng Ta adalah pria yang baik, mereka tidak berpikir bahwa dia akan menjadi penjilat seperti itu tanpa tulang punggung. Meng Ta sudah memperhatikan ketidaksetujuan di mata orang lain, dia tertawa dengan dingin di dalam hatinya, idiots. Tunggu sampai pelatihan harta roh, mari kita lihat bagaimana tekadnya semua tekad kamu. Meski begitu beberapa orang suci yang cakap tampak termenung, tuan mereka terlihat seperti orang yang paling banyak berbicara tentang keuntungan, dia tidak peduli tentang reputasi salah, tidak berbicara tentang pemborosan, dia pragmatis. Tang Tian sama sekali tidak berpikir bahwa yang lain akan memiliki begitu banyak pendapat, tentu saja, bahkan jika dia tahu, dia tidak peduli. Hanya menjadi patuh akan dilakukan, jika mereka tidak patuh, maka dia akan memukul sampai mereka patuh. Ide-ide Tang Tian semua sangat mudah, dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain di dalam hati mereka, toh sekelompok orang ini sudah menandatangani kontrak untuk menjual diri. Apakah kamu siap? Tang Tian berteriak dan menunggu sebentar, dia berteriak, mengisi biaya. 43 bayangan, dibebankan pada kecepatan tinggi sekali lagi ke pendirian. Peluit nyaring dan tajam, sekali lagi menyelimuti langit. Meskipun tentara sudah menghabiskan sepertiga dari energi mereka, tetapi mereka tidak dikalahkan, ini juga membuat tentara daun merah menghela nafas lega, kepercayaan diri mereka sangat meningkat. Ternyata orang-orang kudus tidak seseram yang dibayangkan. Banyak prajurit mulai berpikir, dan beberapa seniman bela diri peringkat emas yang memiliki kekuatan besar, sangat ingin mencobanya. Wajah John suram, hatinya tidak sedikit bahagia, sebaliknya, ia memiliki firasat buruk yang kuat di dalam hatinya. Kekuatan orang-orang kudus tidak cukup untuk membuatnya takut, tetapi jika orang-orang kudus tahu bagaimana memanfaatkan keuntungan mereka, itu akan jauh dari baik. Sebagai seorang pemimpin militer,
bagaimana mungkin dia tidak meneliti kekuatan militer strategis tingkat tinggi mereka? Dari apa yang tampaknya, seluruh pemahaman jalan surga tentang penggunaan orang-orang kudus masih agak rendah. Di satu sisi, mereka berada di masa damai terlalu lama, di sisi lain, status orang-orang kudus terlalu tinggi. Para pemimpin militer pada dasarnya tidak dapat memobilisasi orang-orang kudus, bahkan orang-orang kudus yang mengikuti tim, hanya cukup baik untuk menjadi peran pengawal tingkat tinggi. Status tentara mereka luar biasa, para pemimpin militer kesulitan memberikan instruksi kepada mereka. Bertarung melawan orang-orang kudus sekarang, pada dasarnya, tidak berbeda dengan pertarungan geng, semua orang menemukan lawan mereka sendiri, kemudian bertempur sampai mati. Sampai saat ini, 43 orang kudus menyerbu ke tempat usaha, menyerang pada saat yang sama, lalu buru-buru berhenti. Itu adalah taktik yang aneh, membuat Jones merasakan bahaya. Karena dia sadar, dia pada dasarnya tidak bisa mengalahkan taktik semacam itu. Lawan menyerang sekali lagi, Jones membangkitkan semangatnya, menunggu dengan penuh perhatian. Lawan telah belajar dari pelajaran sebelumnya, mereka sekarang menyerang ke dalam pendirian dari arah yang berbeda. Jones hanya bisa tertawa pahit di dalam hatinya, selain membela, dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kali ini, dia tidak memilih untuk menggunakan Red Leaf. Red Leaf adalah jenis formasi yang menunggu serangan. Namun melawan seorang suci, Red Leaf serangan itu tidak efektif. Dengan cara itu sebenarnya menyia-nyiakan energi nyata para prajurit. Perisai kubah. Jones berteriak keras, tentara daun merah tiba-tiba menyala dengan aura cahaya terang, penghalang cahaya bulan sabit muncul di atas tentara daun merah. Sinar cahaya itu seperti kubah kaca besar, yang muncul di atas kepala tentara daun merah. Dome Shield secara khusus digunakan untuk melawan serangan dari langit, ia tidak memiliki kemampuan serangan balik, tetapi pertahanannya tidak lebih lemah dari itu. Red Leaf, yang penting adalah, konsumsi kekuatan sejati jauh lebih rendah. Tiba-tiba, kabut putih melayang di depan mata Jones, dia tiba-tiba menjadi berhati-hati. Hati-hati. Kata-kata belum ditetapkan, kabut putih ini datang dengan cepat, dalam sekejap mata, matanya putih bersalju, sekelilingnya seluruhnya dipenuhi kabut putih, kental dan tidak menyebar. Tidak baik. Sea of Cloud. Ketika koneksi seseorang tiba-tiba putus dan terisolasi, mayoritas akan panik secara sadar. Ini adalah jenis naluri, hanya setelah melalui pelatihan yang kuat, akan seseorang dapat mengatasinya. Tentara merah yang dibentuk belum lama ini, jelas belum mengatasi ujian itu. Peluit melengking dan tajam semakin dekat tanpa henti, itu membuat semua orang merasa bahwa mesin penuai kematian sedang menyerang mereka. Tentara daun merah segera menjadi kacau, kekacauan membuat banyak fluktuasi muncul di Dome Shield. Tenangkan dirimu. Jones berteriak, sebelum dia didengar, sebuah ledakan hebat di Dome Shield. Bang bang bang. Ledakan memekakkan telinga, serangkaian ledakan membuat Dome Shield yang semula berfluktuasi meledak menjadi berkeping-keping. Jones dipukul dengan dampak besar, ia meludahkan darah segar. Teknik roh yang lebih meledak dilemparkan di tengah-tengah. Bang bang bang. Tentara daun merah benar-benar hancur, para prajurit yang jatuh ketakutan, sedang menyerbu keluar seperti orang gila. Dan para seniman bela diri peringkat emas itu, sama-sama kehilangan akal karena ketakutan pada saat ini dan mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga. Selain itu, di Laut Awan, sulit untuk membedakan musuh dan pertemanan, ketakutan membuat semua orang kehilangan alasan mereka, beberapa orang diusir karena dihadang, itu segera menciptakan pertempuran yang kacau. Di dalam Lautan Awan, itu telah menjadi bidang Asura. Jones menutup matanya dengan putus asa, dia tahu itu sudah selesai, dia tidak berpikir bahwa Sea of Cloud akan benar-benar membuat mereka hancur sepenuhnya. Darah segar mengalir dari mulutnya, membasahi pakaiannya, dia menerima dampak terberat dari teknik roh. Para pemimpin militer adalah poros dari sisir dan di mana kekuatan sejati bertemu, sama, ketika serangan datang, energi akan dikirim kepadanya terlebih dahulu. Jika formasi dipertahankan lengkap, kesatuan kehendak akan menjadi benteng, dampak ini akan tersebar lapis demi lapis, seluruh pasukan akan menyerap beban serangan, sehingga semua orang tidak akan terluka. Namun, pasukan sudah berantakan sekarang, dampak ini tidak dapat dibubarkan, maka ia adalah yang pertama yang terluka parah. Sayang sekali, aku tak bisa membalaskan dendammu. Jika aku lebih ketat untuk pelatihan tentara. Dia tahu bahwa pikirannya terlalu konyol, meskipun dia adalah panglima tertinggi, dia tidak pernah benar-benar mengendalikan pasukan ini. Meskipun cabang emas membuat kualitas pasukan tentara ini lebih luar biasa, tetapi itu juga menyebabkan tentara tidak sepenuhnya mempercayai panglima tertingginya. Memerintahkan pasukan seperti itu, benar-benar menyedihkan. Tatapannya semakin tidak teratur, dia menutup matanya, kelelahan, dia tidak ingin menonton pembantaian berikut. Penghakiman sebelum Jones meninggal adalah benar, situasinya dengan cepat menjadi pembantaian. Setiap orang suci, dilahirkan dari menginjak darah dan banyak pertempuran dan pembantaian. Tak satu pun dari mereka yang berbelas kasih dan memiliki hati yang lunak. Meski begitu, mereka sangat jelas bahwa ini adalah pertempuran ini tidak memiliki alasan untuk belas kasihan atau penyangga.
43 orang-orang kudus, yang menyegel keempat sudut laut awan, setiap seniman bela diri yang menyerbu dari lautan yang keras akan diiris. Mengikuti waktu yang berlalu, suara dan napas Sea of Cloud perlahan berhenti, tidak ada yang keluar lagi. Sea of Cloud saat ini diwarnai dengan warna darah, membuatnya terlihat sangat menakutkan dan mempesona. Orang-orang kudus dengan cepat membubarkan lautan awan, sudah tidak ada seorang pun yang berdiri di dalam seluruh dasar tubuh. Seluruh pasukan jatuh seperti itu, darah mengalir seperti sungai, udara dipenuhi dengan hidung yang menusuk bau darah segar. Mengta dan yang lainnya tidak memiliki terlalu banyak sukacita kemenangan di wajah mereka, mereka hanya memiliki kesunyian dan syok. Ini adalah perang. Itu berbeda dari pertempuran lain yang mereka alami sebelumnya. Ketika perang ditampilkan di depan semua orang, bahkan orang-orang kudus yang terbiasa melihat hidup dan mati, akan terpana oleh kepahitan perang. Bersihkan medan pertempuran. Suara Tang Tian memecah keheningan, hanya saja dia memiliki ekspresi normal. Dia yang termuda di antara orang-orang ini, tetapi setelah pertimbangan, dia mengalami perang paling banyak di antara yang lain. Dia dengan cepat menyapu medan perang dengan ekspresi normal. Semua orang memandang Tang Tian dengan cara berbeda. Mayoritas dari mereka sebelumnya tidak terlalu senang dengan Tang Tian, mereka bahkan merasa bahwa konstelasi besar Ursa tidak terlalu kuat, jika bukan karena penghinaan dan ancaman yang dilakukan Fu Ying pada mereka, mereka tidak akan pernah memilih untuk menyerah kepada konstelasi utama Ursa. Itu dipaksa oleh keadaan, mayoritas hati mereka seperti itu. Karena itulah, mereka tidak terlalu mempercayai Tang Tian, kekuatan Tang Tian di antara mereka, juga tidak dianggap sebagai yang terkuat. Banyak dari mereka bahkan merasa bahwa Tang Tian adalah seorang anak yang beruntung. Meskipun usianya masih muda, terus terang sangat muda, ia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan konstelasi Ursa Major. Sampai sekarang. Ketika semua orang terkejut dengan kekejaman perang, Tang Tian masih menunjukkan kinerja yang tenang, dia sangat tenang seolah itu hanya hari normal baginya. Mereka kemudian menyadari, remaja muda ini, jauh dari sesederhana yang mereka lihat. Memikirkan kembali proses pertempuran, perintah Tang Tian tidak terlalu rumit atau memiliki tingkat taktik yang terlalu tinggi, bahkan hasil terakhir, hampir tidak pantas mendapatkan banyak pujian, hampir seperti seharusnya. Namun, orang yang lebih pintar menyadari, mereka tidak memiliki korban, bahkan dalam seluruh proses pertempuran, mereka bahkan tidak menghadapi sedikit pun bahaya. Mereka tiba-tiba menyadari, anak muda ini tidak sederhana. Semua orang membersihkan medan perang dengan tenang. Mengta tiba-tiba bertanya, Tuan, apakah kamu bertarung dalam banyak pertempuran? Kata-kata Mengta menarik minat semua orang. Tidak banyak. Tang Tian memiringkan kepalanya dan berpikir untuk waktu yang lama, dia mengulurkan jari dan menghitung, tetapi dia tidak pernah benar-benar pandai dalam hal angka, dan hanya bisa menjawab, pokoknya aku sudah bertarung terus-menerus. Kata-kata ini segera membuat semua orang tumbuh dalam rasa hormat, berjuang terus-menerus, kata-kata ini terdengar tirani dan mendesak. Tidak heran guru sangat terampil. Mengta berkata tanpa ragu. Tang Tian segera menjadi senang dan bangga, sebenarnya, Panglima Tentara Daun Merah sangat kuat, para seniman bela diri juga sangat kuat, namun, mereka kurang pelatihan. Para prajurit tidak cukup mempercayai pemimpin militer mereka, meskipun mereka kuat di luar, tetapi berkemauan keras, dan itu merenggut nyawa mereka. Pasukan dengan kemauan yang lemah akan hancur dengan mudah, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa tentara dan seniman bela diri yang terhormat Martial Group akan benar-benar sangat lemah dalam kehendak. Will jauh lebih penting daripada kekuatan seseorang. Petik 2. Meskipun Tang Tian tidak pernah memerintahkan pasukan, dia dan Bing sudah lama nongkrong, setelah mendengarkan begitu banyak hal, dia mampu menyerap beberapa hal. Beberapa kalimat yang tampaknya profesional ini, meyakinkan Mengta dan yang lainnya bahwa standar guru mereka benar-benar tidak dipandang remeh. Tang Tian melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, jika pasukan di bawah komandarku berani hancur seperti itu, mereka pasti akan dipukuli seperti anjing. Pemuda itu lupa pada saat itu bahwa dia pada dasarnya tidak pernah menyentuh pasukannya sebelumnya, dia bahkan tidak bisa menemukan utara, selatan, timur atau barat pasukannya. Mengta dan yang lainnya langsung takut, mereka menjadi khusyuk dengan hormat. Namun kata-kata Tang Tian tidak bohong, karena Bing adalah orang yang bertanggung jawab atas tentara. Setelah selamat dari pertempuran yang paling menghancurkan, pemahamannya tentang perang jauh lebih mendalam daripada orang lain. Meski begitu, sebagai instruktur kepala tentara Salib Selatan, dia memiliki pemahaman penuh tentang bagaimana membangun pasukan baru. Setiap tentara dari konstelasi utama Ursa menerima pelatihan yang sangat ketat, termasuk tentara dataran tinggi Tadun, yang dipaksa untuk belajar kembali dan direkonstruksi, menjadi merek baru. Mengenai kekuatan individu dari seniman bela diri, tidak ada pasukan di bawah Tang Tian yang sebanding dengan tentara Daun Merah, namun ketika mendiskusikan tekad pertempuran, tentara Daun Merah pasti akan kehilangan miliknya. Tang Tian dipenuhi dengan penghinaan terhadap tentara Daun Merah, tentara manapun di sekitarnya tidak akan pernah hancur seperti itu. Sebagai perbandingan, tentara Daun Merah lebih seperti sekelompok telur lunak. Tang Tian juga merasa, meskipun dia mungkin lebih lemah dari orang lain, itu bukan apa-apa, dia hanya perlu berlatih dengan getir. Jika bahkan tekad dan kemauannya lebih lemah,
itu akan lebih tidak nyaman daripada dibunuh. Ayo pergi, kita akan pergi mencari Light Blade Army. Tang Tian melambaikan tangannya, dia ingin mengalahkan grup marsial terhormat kali ini. Meskipun pertempuran tidak memiliki banyak tikungan dan belokan, tetapi tanpa sadar, sikap orang-orang kudus terhadap Tang Tian telah diam-diam berevolusi. Tang Tian tidak banyak berpikir tentang penghancuran pasukan Daun Merah. Dengan 43 orang kudus yang merupakan kekuatan yang begitu kuat, kemenangan jelas merupakan suatu keharusan. Tapi dia tidak tahu bahwa penghancuran tentara Daun Merah akan menciptakan gelombang besar. Grup marsial terhormat, cabang emas ke-10. Di antara banyak cabang emas ke-10 selalu dalam standar rata-rata. Tahun ini, untuk masing-masing cabang emas dari grup marsial terhormat, tanpa diragukan tahun adalah tahun dengan perubahan paling kejam, pelatihan cabang-cabang emas menjadi sangat ketat, status mereka pada awalnya sangat luar biasa, namun setelah sejumlah pertempuran, status dan peringkat terus tumbuh, seniman bela diri peringkat emas tidak dapat menjadi faktor penentu pertempuran, dan dengan demikian status cabang emas mulai turun. Membentuk tentara juga menjadi kebutuhan, karena seniman bela diri peringkat emas lebih cocok berada di dalamnya. Cabang emas tidak punya pilihan selain melakukan perubahan juga, setelah menjadi tempat latihan bela diri peringkat emas. Sejarah cabang emas membentang ke masa lalu, hampir mampu menandingi kelahiran grup marsial terhormat. Semua cabang emas sangat mandiri dan tidak bergantung satu sama lain. Setiap cabang emas memiliki rahasia dan teknik mereka sendiri milik mereka sendiri. Mereka akan mencari pemuda yang cocok dari semua tempat, dan dalam waktu singkat, menggunakan metode rahasia, mereka akan memungkinkan seniman bela diri ini dipersiapkan untuk menjadi seniman bela diri peringkat emas. Ini seniman bela diri peringkat emas, diproduksi, mengalami kesulitan meningkatkan, tetapi dibandingkan dengan seniman bela diri peringkat emas yang tumbuh secara alami, mereka tidak jauh lebih lemah. Namun mereka dapat dengan cepat mengisi dan membentuk pasukan dalam waktu singkat. Setelah kelahiran pasukan peringkat emas ini, posisi cabang emas menjadi stabil. Para suci benar-benar kuat, tetapi kekuatan pertarungan tingkat tinggi para santo tidak mampu menjadi kekuatan sejati di medan perang. Pandangan ke depan semacam itu dengan cepat membuat seniman bela diri peringkat emas menjadi kekuatan utama di medan perang. Akumulasi kelompok bela diri terhormat, hanyalah sebagian kecil dari rencana besar mereka. Sean adalah pemimpin cabang dari cabang emas ke-10, suasana hatinya telah merasa baik selama beberapa hari terakhir. Ketika atasan memutuskan untuk menyerah pada tentara Daun Merah, suasana hatinya segera menjadi buruk. Kinerja tentara Daun Merah akan langsung mempengaruhi status cabang emas ke-10. Sean baru berusia 45 tahun ini, dan masih muda dan bersemangat, dan dengan demikian ambisius untuk masa depannya. Ini juga alasan mengapa, dia berdiri sendiri untuk mendorong Jones yang direkomendasikan oleh Fu Ying menjadi komandan. Jones juga tidak mengecewakannya, dalam beberapa sesi sparring antara cabang-cabang emas, hasil tentara Daun Merah cukup luar biasa, membuat Sean sangat bahagia. Tepat ketika dia sombong, yang tahu bahwa gangguan Fu Ying akan membuat seluruh grup marsial terhormat terjebak dalam dilema, sehingga para petinggi tanpa ampun menjadikan tentara Daun Merah sebagai kambing hitam, menyebabkan dia hampir putus asa. Meski begitu, apa yang tidak pernah dia duga adalah, perkembangan situasi setelahnya menurun. Situasi sekarang menguntungkan bagi tentara Daun Merah, mereka hanya perlu menjadi orang pertama yang menduduki kota dingin kuno, maka pahala tidak akan dapat melarikan diri. Sean dalam suasana hati yang baik, karena penelitian mereka mengalami kemajuan baru belakangan ini. Wakil Master sedang melapor kepadanya. Ini adalah metode rahasia yang sama sekali baru, kami menyebutnya Light of Autumn, itu dapat menyegarkan potensi seniman bela diri, dan dalam waktu singkat, membantu seniman bela diri membentuk dantian tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, seniman bela diri peringkat emas yang dikembangkan dengan cara ini, akan memiliki rentang hidup yang sangat singkat. Petik 2. Sean bertanya, seberapa pendek? Yang paling akan menjadi umur 5 tahun. Wakil guru berkata, kami akan lebih meningkatkan metode rahasia, untuk meningkatkan rentang hidup. 5 tahun sudah cukup. Sean melambaikan tangannya, dia berkata, mengikuti situasi sekarang, siapa yang tahu berapa banyak pertempuran yang harus kita lawan. Mereka tidak membutuhkan rentang hidup yang panjang, bagaimana dengan pengembangan cabang lainnya? Petik 2. Mereka jauh dari kita, mereka membutuhkan setidaknya seniman bela diri tingkat 8, sementara kita hanya perlu seniman bela diri tingkat 7. Wakil guru mengungkapkan ekspresi senang. Meskipun kami hanya memiliki tingkat keberhasilan 50%, tetapi keuntungan kami masih besar. Jumlah seniman bela diri tingkat ke-7 jauh lebih banyak dari seniman bela diri tingkat 8, bahkan jika setengah mati, kita masih akan memiliki keuntungan yang lebih besar. Petik 2. Haha, bagus sekali. Sean mengungkapkan pandangan puas, tunggu sampai kumpulan seniman bela diri peringkat emas ini keluar, kita dapat membentuk pasukan kelas emas kedua dan ketiga, semua tentara kelas emas akan dimasukkan ke garis depan, sebelum membiarkan mereka mati, mereka akan memberi kita pahala yang cukup. Haha, Leo Constellation, tunggu saja kami menenggelamkanmu dengan pasukan kelas emas kami. Petik 2. Master Cabang Brilian. Wakil Master dengan cepat berkata.
Sean senang, hanya saja para pemimpin militer sulit ditemukan, kita hanya punya sedikit. Latih mereka dengan baik, para pemimpin militer ini akan menjadi talenta yang sangat diperlukan di masa depan, kita akan mengganti prajurit tetapi bukan para pemimpin militer. Petik 2. Tiba-tiba, seorang seniman bela diri menerobos masuk, Grandmaster. Kabar buruk, kabar buruk. Sean mengangkat alisnya, tetapi bawahan ini biasanya sangat tenang dan mantap, keadaan paniknya saat ini jarang terjadi, jadi dia bertanya dalam-dalam, apa yang terjadi? Kenapa kamu berteriak dan menjerit? Petik 2. Hong Ye Bing Tuan Kuan Jun Bai Wang Le. Redcliffe. Seluruh tentara Redcliffe dikalahkan. Sean tertegun, dan hanya bereaksi setelah beberapa saat ekspresinya berubah, apa yang kamu katakan? Bagaimana mereka dikalahkan? Petik 2. Aku tidak tahu. Bawahan menelan ludahnya dengan susah payah, wajahnya pucat pasi, tapi semua piring bela diri mereka yang terhormat telah dihancurkan. Semuanya hancur, murid Sean mengembang, matanya dipenuhi rasa takut. Setiap seniman bela diri yang terhormat memiliki lempeng marsial yang terhormat. Lempeng marsial yang terhormat dari tentara bela diri itu bahkan lebih maju, ia memiliki banyak kekuatan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Di cabang emas ke-10, ada dinding, yang terpampang di dinding adalah proyeksi dari piring bela diri terhormat setiap prajurit. Jika seniman bela diri meninggal, proyeksi mereka akan hilang. Semua orang menyebut ini dinding hidup dan mati untuk bersenang-senang. Sosok Sean menghilang, dia dengan panik menyerang ke dinding hidup dan mati, tembok besar itu kosong, tidak ada apa-apa. Bagaimana jadinya seperti itu? Bibir Sean bergetar, dia melihat ke dinding yang kosong dengan wajah tertegun, bergumam tidak dapat dimengerti. Adegan di depannya hanya mengatakan satu hal, seluruh penghancuran tentara. Itu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Sean tidak berani mempercayai matanya, itu adalah pasukan kelas emas yang lengkap. Itu adalah tentara kelas emas, bagaimana mungkin mereka dihancurkan tanpa sepatah kata pun? Tentara daun merah. Apa yang mereka temui? Apa yang ada di dalam kota dingin kuno? Wajah Sean penuh kekalahan, pikirannya benar-benar kosong. Wakil ketua mengikuti dari belakang, juga terpana oleh dinding hidup dan mati yang kosong, wajahnya memerah pucat. Laporkan ini ke atasan. Sean menggunakan pertarungan energi terakhirnya dan berkata dengan susah payah. Semua petinggi dari grup marsial terhormat, setelah mendengar berita yang tiba-tiba, benar-benar terkejut. Itu adalah pasukan kelas emas lengkap, mereka benar-benar dihancurkan tanpa satu suara. Mungkinkah itu gelombang dingin? Kata seorang tetua yang terhormat. Tidak memungkinkan. Rongbo adalah orang yang menjawab, dia memiliki ekspresi tegas, gelombang dingin baru saja terjadi di sana, pasti tidak akan ada gelombang kedua dalam waktu yang singkat. Lalu siapa yang melakukannya? Tang Tian. Atau apakah itu pasukan mekanik? Tanya seorang tetua yang terhormat. Tidak mungkin juga, tentara daun merah tidak melaporkan intelijen apapun, sehingga hanya menyisakan satu kemungkinan. Mereka tiba-tiba disergap, dan serangannya sangat hebat, mereka tidak berhasil mengirim pesan tepat waktu sebelum seluruh pasukan dihancurkan. Orang yang berbicara adalah seorang tetua dengan tampilan berbahaya. Pertanyaannya sekarang adalah, kekuatan apa yang bisa melakukan itu? Tetua Rongbo bertanya, menyebabkan semua orang menjadi diam. Para tetua yang hadir sangat jelas, kesulitan besar dan tantangan menghancurkan seluruh pasukan kelas emas dalam waktu singkat. Orang suci, hanya orang suci. Dan, sejumlah besar orang suci. Petik 2. Rongbo menjawab pertanyaannya sendiri, tatapannya menyapu seluruh tanah. Konstelasi besar Ursa sama sekali tidak akan memiliki kekuatan ini, hal yang paling penting bagi kita sekarang adalah mencari tahu siapa sebenarnya yang melanggar perang ini. Tekanan berat segera menyelimuti setiap tetua yang hadir. Hanya Ecliptic Palaces Constellation yang memiliki jumlah orang suci, dan untuk kelompok bela diri terhormat, itulah yang paling tidak ingin mereka lihat. Itu tidak mengherankan kelompok terhormat marsial adalah paranoid, semakin banyak hal yang tidak dapat dipahami timbul dari konstelasi Sextans. Benteng satu katup yang hilang selama bertahun-tahun, dikatakan telah muncul di kota dingin kuno, tetapi siapa penciptanya? Siapa yang membunuh Fu Ying? Apa sebenarnya harta rahasia yang terlibat dengan Sextans Ai? Satu misteri demi satu, seperti banyak lapisan kabut. Dan hari ini, tentara daun merah dihancurkan tanpa peringatan sebelumnya, menyebabkan para petinggi dari grup marsial terhormat menjadi lebih gugup. Mereka mengira bahwa konstelasi besar Ursa adalah penurut yang sangat terbuka, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa yang merasakan tekanan sekarang, adalah diri mereka sendiri, kelompok bela diri terhormat. Apakah itu konstelasi Sagittarius? Atau apakah itu Libra Constellation? Ini adalah dua rasi bintang pertama yang dipikirkan oleh grup terhormat marsial. Ratu dan Bangau Sagittarius memiliki hubungan dekat, dan pertukaran antara Libra Constellation dan teknik mekanik Ursa Major Constellation sangat sering terjadi. Terlepas dari dugaan apa yang mereka miliki, tidak ada keraguan pada satu hal, yaitu kelompok terhormat marsial pasti tidak akan mentolerir terperangkap dalam keadaan pasif di konstelasi Sextans. Jika mereka tidak mengeluarkan deklarasi, mereka hanya bisa menderita beberapa kerugian dan hanya itu. Namun,
Mereka sudah mengeluarkan pernyataan yang kuat dan keras, jadi tentu saja mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bahkan jika konstelasi utama Ursa mendapat dukungan dari konstelasi Istana Ekliptik, kelompok bela diri yang terhormat tidak punya pilihan selain menyatakan perang. Semua orang memandangi konstelasi Sextans. Jika grup terhormat marsial pergi dengan ekor mereka di antara kaki mereka, maka dampak pada prestise grup marsial terhormat akan berakibat fatal, dan aliansi yang awalnya lemah, mungkin bisa runtuh dan hancur berantakan. Grup marsial terhormat segera membuat reaksi, mengerahkan lebih dari 15 orang suci. Mengenai pasukan, grup marsial terhormat tidak memiliki kepercayaan diri yang memadai, karena itu adalah keahlian Leo Constellation, tetapi sehubungan dengan orang-orang kudus, satu-satunya hal yang bisa menakuti grup marsial terhormat, adalah Onyx Soul. Namun kemungkinan Onyx Soul menciptakan gangguan apapun tidak tinggi, murid kesayangan tetuamu, GG meninggal di kota dingin kuno, sehingga kebencian antara tetuamu dan Tang Tian tidak akan pernah bisa diselesaikan. Tetuamu memegang posisi tinggi dalam Onyx Soul, jadi tidak ada yang akan mendukung konstelasi besar Ursa saat ini, karena itu adalah sesuatu yang tetuamu tidak akan terima. Adapun 12 istana ekliptik, jumlah orang suci jelas bukan tandingan grup marsial terhormat. Meskipun sejumlah besar orang suci telah dikerahkan ke garis depan, akumulasi mendalam dari yang terhormat marsial group benar-benar ditunjukkan tanpa keraguan. Dalam waktu singkat 1 hari, mereka telah mengaktifkan 15 orang suci. Mayoritas orang-orang kudus ini tenggelam dalam studi mereka sendiri, dan berada di jalur untuk menciptakan teknik roh mereka sendiri. Dengan pemanggilan dari kelompok bela diri terhormat, mereka bergerak tanpa ragu-ragu. Grup marsial terhormat adalah yang paling mahir dalam merawat kekuatan suci di seluruh Heaven's Road, di mana tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Pada titik ini, bahkan musuh bebuyutan grup marsial terhormat, Onyx Soul tidak bisa tidak mengakui. Untuk memiliki Onyx Soul, organisasi kuat lainnya, menunggu dalam kegelapan, tetapi masih dapat menekan 12 istana ekliptik, grup marsial terhormat menampilkan kekuatan pemerintahan mutlak di seluruh Heaven's Road. Yang mereka andalkan adalah jumlah orang suci yang mengejutkan. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang suci di kelompok bela diri terhormat. Mereka hanya tahu bahwa jika mereka mau, mereka akan membuat orang-orang kudus berperang. Sebelum Raja Singa Leyang, tidak ada yang berani menantang otoritas grup bela diri terhormat. 15 orang suci, dalam satu malam, selesai berkumpul, karena Sextans Constellation sudah menjadi milik Constellation utama Ursa. Ada gangguan dari Star Power, sehingga mereka tidak dapat diangkut langsung ke Constellation Sextans, maka mereka diangkut ke perkemahan dari tentara Daun Merah. Sementara Tang Tian sudah menemukan pasukan Blade Cahaya. Light Blade Army sudah diberitahu tentang musnahnya tentara Daun Merah, karenanya mereka tetap waspada. Ketika Tang Tian dan yang lainnya mendekat, pasukan Blade Cahaya sudah siap sejak awal. Panglima tertinggi pasukan Pisau Cahaya adalah Ye Shou Xin, dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok di langit, segera menarik napas dingin. Meskipun dia sudah tahu sebelumnya bahwa lawannya adalah sekelompok orang suci, untuk menyaksikan secara pribadi mereka muncul di depannya, itu menyebabkan dia gemetar. 43 orang suci. Tidak heran Red Leaf Army dihancurkan tanpa suara. Ye Shou Xin tahu bahwa itu adalah bencana, jika lawannya hanya memiliki 10 orang suci, ia merasa masih ada harapan. Tetapi itu adalah orang suci yang penuh, hanya dengan melayang di udara, mereka membubarkan kekuatan yang mengesankan yang dapat mencekik orang. Ye Shou Xin tahu pertempuran yang akan datang akan menjadi yang paling sulit yang pernah dia hadapi. Semua orang tidak panik, orang-orang kudus kita sudah berada di jalan, semua orang fokus untuk bertahan. Dia tahu dorongan kerasnya tidak banyak berguna. Wajah para prajurit dipenuhi dengan rasa takut dan putus asa, mereka benar-benar telah melakukan persiapan untuk perang yang pahit. Sejak menerima berita dari awal, tentara Bilah Cahaya sudah berhenti bergerak maju, dan benar-benar mengumpulkan dan membangun benteng militer. Setiap prajurit telah menyumbangkan dan menyumbangkan harta mereka sendiri, sehingga keempat sudut kam dan di langit, ada harta yang mengambang. Harta ini dipersiapkan dengan cermat, dengan pengaturannya yang tidak teratur, itu memberikan efek yang kuat, membentuk bintang harta karun yang menjalin. Struktur pertahanan Star Tracer paling umum digunakan di luar kota, dan Star Tracer Stronghold adalah salah satu pertahanan harta karun terkuat. Setiap bagian dari harta karun berisi kekuatan yang kuat, atribut mereka semua berbeda, yang semuanya kuat, seperti potongan-potongan kecil bangunan. Dan para pemimpin militer yang luar biasa, dapat menjalin harta untuk digunakan sebagai struktur pertahanan, dan ini adalah benteng harta karun Star. Berbagai ukuran harta Star, melayang tinggi dan rendah, sekilas, mereka tampak seperti gelembung kecil yang melayang. Mereka merilis aura cahaya berwarna berbeda, aura cahaya ini seperti zat, membentuk lapisan demi lapisan menjadi keseluruhan, membentuk benteng transparan setengah bulan. Masukkan posisi defensifmu. Ye Shou Xin memerintahkan, menyebabkan semua seniman bela diri, membentuk kelompok 3 hingga 5, memasuki lingkaran cahaya yang berbeda. Di samping setiap harta, ada seseorang yang menjaganya. Ye Shou Xin tenang di dalam hatinya, dia sedikit bersyukur bahwa dia telah mempersiapkan yang terburuk sejak awal.
Karena dia takut bahwa benteng harta karun tidak bisa menahan lawan, dia secara khusus menyiapkan posisi defensif, dia bertekad untuk mengandalkan benteng untuk bertahan. Dia masih memiliki kepercayaan pada benteng. Hampir 2000 harta star, seluruh pasukan telah menghabiskan 2 hari penuh untuk membangun benteng. Itu adalah benteng harta karun bintang terbesar yang pernah ia bangun dalam hidupnya. Bas bas bas. Setiap harta karun menyala, aura cahaya membeku dan mengalir di sekitar benteng perlahan. Pelangi berwarna-warni menghilang, dan benteng putih bersalju dengan bentuk setengah bulan muncul di depan semua orang. Benteng harta karun bintang. Ini bisa jadi masalah. Hehe, grup marsial terhormat benar-benar kaya, berapa banyak harta yang diperlukan untuk membuat ini? Ini jelas membutuhkan modal besar, jika benteng ini ditukar dengan uang, itu akan menjadi benteng koin bintang. Orang-orang kudus membahas dengan intens. Meng Ta berbicara dengan lembut di samping Tang Tian, Tuan, hati-hati, benteng bintang harta ini berskala besar, pertahanan pasti akan mengejutkan. Kulit kura-kura ini sangat sulit retak. Petik 2. Tang Tian juga kaget dengan formasi lawan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat benteng harta karun star, jadi dia sangat ingin tahu tentang hal itu. Jadi harta karun bintang bisa digunakan seperti ini, itu adalah pembuka mata. Tang Tian mencari sebentar dan dia mengerti untuk apa benteng itu, ketika Tang Tian menyembuhkan rasa penasaran dan keterkejutannya, dia mulai merasakan sakit di hatinya. Begitu banyak harta karun padat, itu akan membutuhkan banyak koin bintang. Melawan perang memang menghabiskan uang. Benteng harta karun ini, nilainya pasti melebihi 100 miliar koin bintang. Pasukan yang menduduki benteng, sudah lebih dari 100 miliar koin bintang, grup marsial terhormat, seberapa kaya kamu? Kamu dapat memberikan uang kepada aku dan mengatakan kepada aku untuk tidak melawan kamu, aku pasti akan setuju untuk itu. Kenapa pergi sejauh ini? Mengapa mereka melangkah sejauh ini? Kulit kura-kura ini agak keras. Tang Tian berkata dengan marah, lawan telah mengerahkan pertahanan yang begitu mati, kulit kura-kura ditumpuk oleh begitu banyak harta, bahkan dengan menggunakan kakinya untuk berpikir, dia pasti tahu itu sangat sulit. Setelah berpikir sebentar, Tang Tian tidak memikirkan ide apapun, dia berkata, hei, siapapun yang bisa memecahkan ide akan diberi harta karun. Setelah Tang Tian mengatakan kata-kata itu, 42 sein itu merah di mata mereka, mereka melihat benteng harta karun di bawah mereka dengan mata merah, tatapan itu, seperti sekawanan serigala lapar melihat seekor domba gemuk dan berair. Tang Tian puas, itu benar-benar hadiah akan membawa orang-orang pemberani, tidak, pria pintar. 42 orang mengeraskan wajah mereka saat mereka memikirkannya dengan pahit. The Light Blade Army di bawah menghela nafas lega. Bos, apa yang mereka lakukan? Mereka berpikir bagaimana cara menembus benteng harta karun bintang kita. Jadi orang suci juga seperti itu. Guru masih sangat kuat, benteng harta karun bintang ini pasti tidak tergoyahkan. Bos, kita hanya punya 15 orang suci, apakah itu cukup? Petik 2. Tidak cukup. Kamu telah melebih-lebihkan orang-orang kudus independen ini. Pertama, orang-orang kudus mengandalkan teknik roh. Kedua, mereka mengandalkan harta roh, apa yang dimiliki jiwa-jiwa miskin ini. Kamu akan tahu di waktu yang akan datang, orang-orang suci independen di luar, dibandingkan dengan orang-orang suci dari kelompok bela diri terhormat, sama miskinnya dengan para pengemis. Petik 2. Fantastis. Pada saat itu mari kita bunuh orang-orang kudus ini. Petik 2. Meng Ta dan yang lainnya berdiskusi panas. Meracuni. Itu tidak realistis, kepadatan energinya sangat tebal, bisakah racun itu bisa masuk? Petik 2. Teknik kekuatan roh serangan penuh. Bagus. Harta ini harus memiliki lebih dari 2000 keping, cukup untuk menghancurkan kita. Petik 2. Setelah berdiskusi selama setengah hari, semua orang tanpa rencana, skala benteng Star Treasures, tidak pernah terlihat sebelumnya. Little Fool diam-diam merenung di samping, benteng harta karun, metode khas apapun pada dasarnya tidak dapat membuat banyak bahaya. Pertanyaan ini juga membangkitkan minatnya, ia mempertimbangkan pada Freb, sudut pandang lain, jika ia menghadapi benteng ini, metode apa yang akan ia gunakan untuk menyerang. Setelah beberapa pemikiran, dia sangat sibuk. Tang Tian menunggu sampai dia kesal, jadi metode apa yang kita gunakan? Si kecil bodoh yang sedang berpikir keras tiba-tiba berkata, gunakan harta roh. Mata Tang Tian berbinar, orang bodoh, ide apa yang kamu miliki? Little Fool menyesali begitu dia mengatakannya, dia seharusnya bertindak seperti dia adalah pihak ketiga dan menyaksikan orang bodoh itu melakukan apa yang dia pikirkan. Little Fool berpikir untuk mati, tetapi pada saat ini ditemukan oleh Tang Tian, tubuhnya melampaui kendali, dan dia menumpahkan kacang-kacangan, kamu dapat memperbaiki harta roh khusus untuk sekali pakai, energi tersebar ketika roh harta karun meledak lebih kuat dari harta karun bintang. Petik 2. Tang Tian menjadi senang, orang bodoh sangat pintar. Sempurnakan, kami akan sempurnakan sekarang, kami tidak akan memikirkan harta bintang, biarkan mereka merasakan cita rasa roh kami. Petik 2.
Si kecil bodoh ingin menjatuhkan dirinya sendiri sampai mati, dia ingin mengingatkan si bodoh, "Hei, kita adalah musuh, kita telah bertarung selama berhari-hari, jangan berpura-pura tidak ada yang terjadi." Si kecil bodoh mengamuk di dalam hatinya, wajahnya hitam ketika dia mulai menyaring harta itu tanpa bicara. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikan harta di depan orang-orang suci lainnya. Mengta dan yang lainnya menyaksikan Little Fool dengan cahaya di mata mereka. Ketika mereka melihat bagaimana Little Fool dengan santai mengendalikan api dingin anggun saat dia berharap, mereka benar-benar terpana. Di grup bela diri terhormat, suasana di cabang emas ketiga sangat berat. The Light Blade Army dibentuk dengan cabang emas ketiga sebagai tulang punggungnya, dan berita tentang tentara daun merah yang dimusnahkan sudah menyebar. Itu membuat cabang emas ketiga sangat gugup. Tanpa pertanyaan, target berikutnya pastinya adalah Light Blade Army. Apa yang kita lakukan? Kamu Li bertanya. Dibandingkan dengan cabang emas ke-10 Sean, cabang emas ketiga jauh lebih kuat. Cabang emas saat ini sudah tidak seperti masa lalu, cabang emas ke-9 dihancurkan, cabang emas ke-7 telah menderita kerugian besar, dan berada pada napas terakhir mereka. Meskipun para petinggi telah memutuskan untuk membangun kembali cabang emas ke-9, dan memberi cabang emas ke-7 lebih banyak dukungan, tetapi pada saat ini, mereka masih belum mendapatkan perbaikan. Bukan hanya itu, jumlah seniman bela diri peringkat emas yang kelelahan sangat mengejutkan. Kekuatan setiap cabang menderita tingkat kerugian yang berbeda. Membangun pasukan juga menjadi satu-satunya pilihan untuk masing-masing cabang. Zhou Xin telah membangun benteng harta karun Star. Wakil guru menghela nafas lega, dia menggunakan semua harta mereka untuk membangun benteng harta karun Star. Itu bagus. Yuli santai, menunjukkan senyum di wajahnya, membangun struktur pertahanan adalah keahlian Zhou Xin. Karena Zhou Xin telah memutuskan untuk bertahan hidup sampai mati, tidak akan mudah bagi orang lain untuk menembus garis pertahanannya. Ya, kemampuan Zhou Xin untuk membangun struktur pertahanan tidak ada bandingannya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Wakil guru tertawa, selanjutnya, kali ini, Zhou Xin telah membangun benteng harta karun bintang yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, betapa belum pernah terjadi skala ini. Kamu Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Wakil Master mengulurkan dua jari, nadanya dipenuhi dengan seruan jelas, lebih dari 2.000 harta. Zhou Xin benar-benar bersedia menyerahkan tabungannya yang diperoleh dengan susah payah. Petik 2. 2.000 potong. Yuli kagum, dia kemudian tertawa terbahak-bahak, itu benar-benar pertahanan yang dibentengi. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi orang-orang suci di sana. Tang Tian berpikir bahwa dengan membawa sekelompok orang suci yang mandiri, dia dapat melakukan apapun yang dia suka, terlalu naif. Tunggu sampai orang suci kita mulai muncul, mereka akan tahu apa itu orang suci yang sebenarnya. Petik 2. Wakil guru memiliki sentimen yang sama, di mata mereka, para Saint independen miskin dan standarnya rendah, selain wilayah roh mereka, mereka tidak punya apa-apa. Dia memuji, tepat, jika orang-orang kudus tidak pergi ke tempel sebelumnya, hanya dengan orang-orang suci cabang kita itu sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua. Petik 2. Cabang-cabang emas memiliki sejumlah besar seniman bela diri peringkat emas, oleh karena itu mereka sering memiliki seniman bela diri yang dianugerahi sebagai orang suci, tetapi mengikuti peraturan grup marsial, setiap seniman bela diri terhormat grup marsial yang dianugerahkan sebagai orang suci harus masuk ke dalam tempel. Itu tempel adalah target akhir dari setiap seniman bela diri yang terhormat. Selama mereka bisa masuk tempel, maka itu berarti bahwa mereka hampir dapat memiliki semua yang mereka impikan. Itu tempel adalah tempat yang penuh rahasia dan megah, bahkan mereka tidak punya hak untuk masuk. Bahkan jika itu adalah status senior yang terhormat Martial Elder, jika dia tidak melangkah dalam domain suci, dia tidak dapat memasuki tempel. Hanya orang suci yang memiliki hak istimewa untuk masuk ke tempel, ini adalah aturan besi kuil yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun. Kita akan menyaksikan bagaimana Tang Tian mematahkan kepalanya di tangan Zhou Xin. Yuli tertawa terbahak-bahak, dengan pertempuran ini, reputasi Zhou Xin pasti akan melambung. Seluruh cabang emas ketiga berada dalam hiruk-pikuk kegembiraan yang tak berujung. Grup marsial terhormat di masa lalu memiliki banyak batasan, promosi sulit, tetapi mengikuti intensitas perang yang meningkat, dinas militer yang luar biasa telah dinaikkan ke tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan keunggulan Light Blade Army. Sebagai intinya, status cabang emas ketiga pasti akan meningkat juga. Aku mendengar cabang emas ke-10 Light of Autumn telah mengalami kemajuan besar. Wakil guru menunjukkan. Yuli mengangguk, mengakui informasinya. Penghancuran tentara daun merah telah menghantam cabang emas ke-10 dengan sangat. Jika Ye Zhou Xin bisa memenangkan pertempuran, maka mereka mungkin bisa mengambil kesempatan untuk menelan posisi cabang emas ke-10. Jika itu terjadi, kekuatan mereka akan melambung tinggi. Ye Zhou Xin, kami semua akan mengandalkan kamu. Yuli berkata dengan tenang di dalam hatinya, dia tahu pentingnya pertempuran yang akan datang. Sampai sekarang, semua tatapan tetua bela diri terhormat terpaku pada pertempuran yang akan datang. Kertas tidak pernah bisa menutupi api, dan yang terhormat Martial Group juga tidak berpikir untuk menutupi jejak mereka. Mereka segera mengumumkan berita pada saat pertama yang tersedia, menyebabkan kegemparan di seluruh Heaven's Road.
Tang Tian telah memimpin lebih dari 40 orang suci untuk membantai tentara daun merah. Dengan berita eksplosif seperti itu, menyebar ke seluruh surga Roth seperti angin, semua rasi bintang utama kehilangan kata-kata. Grup marsial terhormat mengkritik tindakan Tang Tian, membingkai Fu Ying, dan orang-orang kudus yang dipaksa di bawah Fu Ying adalah semua kaki tangannya. Mereka membantu Tang Tian mengatur dan membahayakan Fu Ying dan grup marsial terhormat. Grup marsial terhormat karenanya menyatakan bahwa mereka akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menghukum konstelasi besar Ursa. Leo Constellation menyatakan sambutan mereka untuk Ursa Major Constellation pada saat pertama, dan bahkan menyatakan bahwa mereka mungkin mendukung Ursa Major Constellation. Deklarasi ini segera membuat kelompok bela diri yang terhormat menganggap mereka sebagai musuh, dibandingkan dengan konstelasi utama Ursa, Leo Constellation adalah musuh dari level yang berbeda. Pada suatu saat, jalan surga sangat ramai dengan perkembangan kekerasan yang tiba-tiba. Perhatian semua orang tanpa sadar menarik perhatian Tang Tian dan 42 orang suci yang ia pimpin. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa di negeri lain, pertempuran lain akan menaikkan tirainya. Sementara Light Blade Army masih mencari pasukan mekanik, Bing sudah memimpin pasukan mekanik kembali ke konstelasi utama Ursa tanpa disadari siapapun. Pasukan senjata roh mekanik terbang di sepanjang pegunungan dekat dengan kecepatan sangat tinggi. Pertahankan. Jangan kehilangan grup. Petik 1. Ahlun mengumpulkan kekuatannya untuk mendorong teman-temannya, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya mati rasa, paru-parunya terbakar seperti terbakar. Selama 3 hari 3 malam, tanpa air, mereka memaksa diri mereka untuk melakukan perjalanan tanpa istirahat dan istirahat dengan cepat, bahkan dia yang sangat gigih, merasa bahwa dia sudah dekat dengan batas kemampuannya. Tiba-tiba, sesosok melintas melewati penglihatan mereka, Ahlun sangat lincah, senjata roh mekaniknya melonjak dan meraih senjata roh mekanik yang telah kehilangan kendali. Seniman bela diri di dalam senjata roh mekanik sudah pingsan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ahlun membawa senjata roh mekanik pihak lain di bahu senjata roh mekaniknya. Dia melirik Sky Tiger di depannya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, jumlah pejuang dalam kelompok telah berkurang 1/5, mereka semua pingsan. Kita sudah sampai. Suara lelah Bing menjalar ke telinga semua orang, seolah-olah itu adalah dekrit surgawi, semua senjata roh mekanik jatuh ke tanah, berbaring di mana-mana. Kamu punya 1 malam istirahat. Setelah Bing berbicara, Sky Tiger berhenti bergerak dan menjadi sunyi. Semua orang telah mencapai batasnya, dan sebelum 1 menit berlalu, suara dengkuran keluar. Cahaya matahari pagi muncul, membangunkan Ahlun, dia segera memanjat, hanya untuk melihat Sky Tiger di pintu masuk pegunungan yang mengamati. Bersiap untuk bertempur. Perintah Bing, membuat seluruh pasukan gugup, semua orang mulai bersiap untuk pertempuran. Bing memandang tentara Daun di kejauhan, tentara Daun masih jauh, dan seluruh pasukan hanya bisa melihat 1 titik hitam. Akhirnya ketahuan kalian. Pasukan Fajar bergerak maju tanpa terkendali, itu membuat mereka maju dengan kecepatan lebih cepat. Bing mencibir, pihak lain jelas tidak menganggap serius konstelasi besar Ursa, untuk maju sepanjang hari dan malam, tanpa mengirim pengintai ke depan, tanpa rasa takut, maju ke jantung konstelasi utama Ursa, ke arah Bear Head City dengan sekuat tenaga mereka. Bing tidak merasa aneh sama sekali dengan kepercayaan diri lawan. Dengan peringkat emas seniman bela diri sebagai struktur mereka, memperluas bahkan ke kapten mereka, seluruh pasukan benar-benar tentara kelas emas. Tapi, kalian pikir pasukan hanya dibentuk dengan mengambil seniman bela diri yang luar biasa dan mengumpulkan mereka. Kalian benar-benar meremehkan apa itu pasukan, dan meremehkan perang. Ketika Bing terbang kembali dari lubang, tim sudah menyelesaikan formasi mereka. Melihat tentara mekanik di depannya, Bing sedikit bersyukur. 3 hari dan malam pengejaran gila, untuk memungkinkan mereka memenangkan keuntungan inisiasi untuk pertempuran yang akan datang. Lawan sama sekali tidak akan berharap bahwa mereka telah berputar ke depan lawan. Bing tidak memberi tahu pasukan apapun tentang ini. Dia melihat pasukan yang telah dia bangun dengan tangannya sendiri, dan perlahan membuka mulutnya. Aku tidak ingin menyebutkan betapa pentingnya pertempuran ini bagi konstelasi utama Ursa. Aku hanya ingin memberi tahu kalian bahwa kamu tidak memiliki rute mundur, tanah di bawah kaki mereka, adalah wilayah kamu. Ini adalah konstelasi utama Ursa, ini adalah rumah kamu, masa depan orang yang kamu cintai, sangat terhubung dengan tanah ini. Kalian masih ingat konstelasi lupus, siapa yang ingin kembali? Siapa yang ingin kembali ke konstelasi lupus yang mandul dan tidak subur itu? Petik 2. Suara Bing acuh tak acuh, tetapi dia membuat ekspresi semua orang menjadi serius, napasnya menjadi kasar dan berat, kedua matanya penuh darah. Tidak ada yang melupakan rasi bintang lupus, keputusasaan hidup begitu buruk, kehidupan kecil dan rendah yang mereka jalani. Hari ini, suku mereka sudah mulai menjalani kehidupan impian mereka, masa depan cerah mereka. Kembali. Untuk membuat mereka kembali ke tempat asal mereka, itu jelas mustahil. Dalam senjata roh mekanik, tubuh Ahlun gemetar tanpa sadar, dia memikirkan hidupnya di masa lalu, bahwa kehidupan yang tidak pernah bisa mengisi perutnya, hari-hari di mana dia tidak pernah bisa melihat harapan, seperti langit yang gelap. Saat ini, itu seperti tinggal di surga.
Tinjunya mengepal tanpa sadar, nadinya berkedut, dia bersumpah dalam hatinya, bahkan tidak bermimpi untuk mengambil ini dariku. Tuanmu telah memperjuangkan tanah yang subur dan indah ini untukmu, jadi, sekaranglah saatnya bagi kalian semua untuk mempertahankannya. Apakah kalian semua siap? Gunakan darah dan hidupmu, untuk mempertahankan rumahmu, orang-orang terkasihmu, harga dirimu. Bing tidak menunjukkan senyum atau kebahagiaan di wajahnya, ekspresinya serius dan ketat, seperti batu dingin, ketajaman sirahnya jelas mengungkapkan kemampuannya, mencerminkan aura cahaya yang mendalam pada senjata roh mekanik di depan dia. Tidak ada suara gemuruh tanah longsor atau tsunami, tetapi ada napas serak, namun seperti hentakan drum yang perlahan mulai naik, namun seperti badai yang berkumpul, semua orang berteriak dalam hati dan pikiran mereka, darah mereka mendidih tidak seperti sebelumnya, membakar setiap inci daging dan kulit mereka. Tidak ada rute untuk mundur. Bing menatap dingin pada prajurit muda, dibandingkan dengan lawan yang merupakan seniman bela diri peringkat emas, mereka berjauhan, namun, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri, karena ini adalah sekelompok pemuda yang setia, berani, mereka semua memiliki keyakinan mereka sendiri untuk bertarung. Dia tiba-tiba memikirkan Ah Sin, memikirkan Screw, memikirkan mereka di masa lalu, bagaimana mereka akan menghadapi para pemuda ini. Itu hanya karena alasan-alasan yang samar-samar itu, hanya untuk kepercayaan yang menggelikan dan bodoh itu untuk kehangatan api yang membakar hati mereka, itu untuk melindungi orang-orang yang tidak bisa mereka hilangkan. Dalam ingatan kelabu, menghadapi gelombang perunggu yang tidak setara dan tangguh, rasanya seperti menghadapi hutan perunggu sama sekali. Sky Tiger mengangkat lengan birunya. Pindah. Gunung Duan Yun adalah jajaran gunung tertinggi di konstelasi utama Ursa, lebih dari 12 km, hanya setengahnya berada di bawah awan. Di belakang Gunung Duan Yun, berlindung dari bentuk gunung, tentara mekanik mengikuti barisan gunung dan naik dengan cepat. Dengan sangat cepat, mereka memasuki awan. Melanjutkan pendakian yang lebih tinggi, dengan awan sebagai penutup, mereka berbalik di punggung gunung. Tentara segera menjadi berhati-hati dan serius, kecepatan mereka melambat, untuk menghindari fluktuasi energi skala besar, kecepatan tentara menjadi lambat. Saat terbang perlahan, fluktuasi energi akan jauh lebih kecil. Cuaca saat ini baik, dengan lapisan awan tebal, ia menyaring fluktuasi energi army mekanis. Dengan sangat cepat, pasukan mekanis memasuki posisi menyerang, sedangkan pasukan Fajar tidak menyadari sama sekali. Langit adalah milik orang-orang kudus. Pepatah ini telah beredar selama lebih dari 10.000 tahun, wajah Poker Bing adalah ketenangan yang biasa, namun, suasana hatinya melonjak, terbakar seperti lingkaran api. Dia ingin memberitahu dunia, selain orang-orang kudus di langit, itu masih milik sekelompok orang. Seniman bela diri mekanik, yang terlalu lama dilupakan oleh dunia. Kami di sini untuk mengambil kembali langit milik kita. Bing menanggung amarah di dalam hatinya dengan paksa, dia berbalik dengan serius, berkata dalam-dalam, semua orang bersiap, siap. Tentara mekanik telah menyesuaikan posisi mereka sejak lama, seperti sekawanan ikan, mereka menembus awan. Tentara Daun milik cabang emas ke-11 di grup bela diri terhormat, cabang emas ke-11 tidak dianggap sebagai cabang yang kuat, tetapi mereka memiliki fitur unik. Teknik bela diri medis dari cabang emas ke-11 adalah yang paling mendalam. Mayoritas seniman bela diri peringkat emas mereka, adalah master dalam teknik bela diri medis. Teknik bela diri medis tidak cocok untuk pertempuran, dan untuk mengejar kemampuan bertarung yang lebih kuat, mereka berjalan di jalur yang unik. Menggunakan teknik bela diri medis untuk memodifikasi dan meningkatkan tubuh mereka. Ini membuat seniman bela diri peringkat emas di cabang emas ke-11 sangat unik. Di dalam sesi sparring dari tentara di grup bela diri terhormat, Angkatan Darat Fajar adalah lawan yang semua orang tidak mau bertemu, kemampuan bertarung mereka tidak dianggap kuat, tetapi mereka memiliki vitalitas yang sangat kuat. Di medan perang, ini adalah keuntungan besar. Misalnya, mereka hanya perlu untuk sementara waktu cenderung luka dan mereka bisa melanjutkan pertempuran seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dengan jaminan teknik bela diri medis yang kuat, selama para prajurit tidak mati selama pertempuran, mereka akan baik-baik saja. Ini juga membuat para prajurit benar-benar tidak takut terluka, sehingga mereka bahkan meneliti teknik khusus untuk menyembuhkan luka dengan luka. Tentara Daun mahir dalam pertempuran yang panjang dan berlarut-larut, selama mereka memasuki jalan buntu, mereka sering kali menang. Melihat musuh-musuh mereka yang kurang lengan dan tulang, mereka melemparkan diri ke depan tanpa takut mati, skenario seperti itu, adalah mimpi buruk musuh. Seberapa jauh kita dari Bearhead City? Tanya Lester. Menilai dari kecepatan kita saat ini, kita harus mencapai Bearhead City kira-kira pada sore hari berikutnya. Ajudannya memberikan angka yang akurat secara profesional. Lester mengerutkan kening, kita harus menunggu sampai sore berikutnya. Iya. Ajudannya memandang komandannya dengan hati-hati, komandannya tidak memiliki temperamen yang baik, jadi dia dengan cepat menjelaskan, kami sudah menggunakan rute terdekat, jika kamu ingin mencapai lebih awal, kami harus meningkatkan kecepatan. Lester bukanlah seorang pemimpin militer profesional, tetapi ia cukup berpengalaman dalam mempelajari taktik pertempuran,
terutama dengan koordinasi tim kecil di masa lalu, ia selalu dapat mengejutkan orang. Ketika cabang emas ke-11 bersiap untuk membangun Angkatan Darat Fajar, ia menawarkan jasanya, di samping penampilannya yang mendalam. Ia berhasil mendapatkan posisi itu. Lester memiliki temperamen yang marah, karakternya seperti api, dan taktik pertempuran bunuh diri yang membuat semua pasukan sakit kepala datang dari tangannya. Lester memandangi para prajurit yang semuanya tampak lelah dan menggelengkan kepalanya, pegang waktu untuk beristirahat, tinggalkan 3 tim kecil sebagai penjaga, sisanya akan menggunakan daun. Petik 2. Daun adalah teknik bela diri medis yang paling penting dari Dawn Army. Itu bisa membiarkan para prajurit memulihkan stamina dan kekuatan sejati mereka dalam waktu singkat. Efeknya melebihi jenis pemulihan biasa dari teknik bela diri medis yang digunakan tentara reguler. Hanya diperlukan 3 jam untuk para prajurit dapat memulihkan stamina mereka. Satu-satunya kelemahan dari ini adalah ketika mereka menggunakan daun, tentara akan kekurangan kekuatan pertahanan. Saat menggunakan daun perawatan, seniman bela diri akan berada dalam keadaan anestesi lokal, dan jika mereka tidak menyelesaikan perawatan, sulit untuk keluar dari itu. Apakah 3 tim kecil terlalu kecil? Ajudannya bertanya dengan hati-hati. Hanya 3 tim kecil. Lester berkata dengan tegas, pilih semua seniman bela diri peringkat emas. 30 seniman bela diri peringkat emas. Aku tidak percaya Ursa Major Constellation atau siapapun akan dapat menjadi ancaman bagi kita. Ajudannya mengingatkan, lawan memiliki pasukan mekanik. Lester tertawa terbahak-bahak, mereka telah diusir jauh. Ketika kami pindah, mereka masih di konstelasi Sextans. Kita punya daun dengan maju dengan kecepatan penuh. Bagaimana mereka bisa lebih cepat dari kita? Masih tidak mungkin bahkan dengan memberi mereka 2 kaki lagi. Ajudannya berpikir lagi, komandannya benar, mereka telah berlari melalui jalan, selain menggunakan kekuatan pemulihan daun, di tengah jalan, mereka tidak membuang waktu lagi. Bagaimana mungkin lawan lebih cepat dari mereka? Sangat tidak mungkin. Dengan sangat cepat, Kam menyala dengan aura cahaya hangat, dalam aura cahaya wajah para prajurit dipenuhi dengan kepuasan. Lester juga memasuki aura cahaya, gerak maju terus-menerus, juga membuatnya sangat lelah. Ajudannya mengikuti ke dalam, dia tahu perjalanan ke depan masih sangat jauh, jika bukan karena daun pengobatan, dia tidak yakin apakah dia bisa mengimbangi pasukan besar. 30 seniman bela diri peringkat emas yang dipilih, dengan santai tersebar di sekitar Kam. Ini benar-benar kehidupan yang pahit, aku juga sangat lelah, sekelompok bajingan ini benar-benar tahu bagaimana menikmati, lain kali, aku akan menikmati daun. Petik 2. Berhentilah mengeluh, jika Tuan mendengarnya, kamu akan ada dalam pertunjukan. Haha. Aku hanya mengatakannya di depanmu. Aku tidak bisa menunggu kita tiba-tiba muncul di Bearhead City. Raut wajah sekelompok udik itu, haha akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Petik 2. Haha, dengan caramu mengatakannya, kamu membuatku menantikannya juga. Suara apa itu? Kebisingan. Kamu berhalusinasi? Ini adalah tempat di mana burung bahkan tidak bertelur. Kebisingan apa yang akan terjadi? Petik 2. Tidak, dengarkan. Benar-benar ada. Tunggu, apa itu? Petik 2. Seniman bela diri peringkat emas ini menatap kosong ke langit, titik-titik hitam kecil melesat keluar dari awan, dengan kecepatan yang mengejutkan saat jatuh ke bawah, titik-titik hitam kecil itu jatuh dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, mereka diperbesar beberapa kali di mata seniman bela diri peringkat emas, memungkinkan mereka untuk akhirnya melihat dengan jelas. Senjata roh mekanik. Jenis senjata roh yang mereka belum pernah lihat sebelumnya. Penyergapan. Ekspresi dari 30 seniman bela diri peringkat emas berubah, langit dipenuhi dengan peluit melengking, lawan berakselerasi. 1000 senjata roh mekanik menyelubungi langit mereka, dan pemandangan di mana 1000 senjata roh mekanik mengisi pada saat yang sama seperti gunung Tai menekan mereka, mencekik semua orang. Menghadapi serangan yang datang, 30 seniman bela diri peringkat emas lemah seperti cabang kering dalam badai, setiap wajah mereka pucat, pikiran mereka kosong, murid-murid mereka yang tidak teratur dipenuhi dengan ketakutan. Dalam visi mereka, masa hitam yang pekat semuanya adalah senjata roh mekanis. Senjata roh mekanis es dingin, masing-masing memiliki penampilan menyeramkan, dengan logam es dingin yang samar-samar terlihat dalam aliran udara, membuat mereka terlihat seperti rumah es yang jatuh. Jika ada pemimpin militer yang luar biasa, setelah menyaksikan tuduhan seperti itu, dia pasti akan berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. 1000 senjata roh mekanik yang menembak jatuh, dalam gerakan kecepatan tinggi mereka, mempertahankan formasi pertempuran lengkap di lapisan mereka. Jika seorang pemimpin militer cukup hebat, dia akan menyadari apa yang coba dilakukan Bing. Membunuh. Suara dingin terdengar dari senjata roh mekanik dingin es depan, bahkan langit yang dipenuhi peluit tidak dapat mengganggu es dingin di bawah. Awan gelap yang melayang turun, tiba-tiba menyala. Semua senjata roh mekanik menyala pada saat yang sama. Membunuh. 1000 seniman bela diri dalam senjata roh mekanik mereka berteriak marah, langit meledak seperti kilat, seniman bela diri peringkat emas yang ketakutan konyol mati rasa di telinga mereka. 1000 senjata roh mekanik melepaskan aura pedang mereka pada saat yang sama.
Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti ikan besar yang menakjubkan, melonjak panik kebing. Seniman bela diri peringkat emas memandang langit dengan ekspresi kosong, aura cahaya terang menyebabkan mata mereka untuk sesaat menjadi buta. Tetapi ketika aura cahaya tiba-tiba redup, penglihatan seniman bela diri peringkat emas kembali normal. Ketika mereka mencoba untuk melihat dengan jelas, wajah mereka menjadi kosong, keinginan untuk bertahan menghilang tanpa jejak, karena mereka semua berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Sebuah bola cahaya besar dengan diameter lebih dari 30 meter muncul di depan senjata roh mekanik biru yang indah. Bola cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan sedikit gelap, tapi memancarkan ki yang menakutkan, dan 30 seniman bela diri peringkat emas, tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk melawan. Bola cahaya gelap adalah konvergensi aura pisau dari 1000 senjata roh mekanik. Kekuatan aura pisau yang dilepaskan oleh senjata roh mekanik jauh lebih kuat daripada teknik bela diri seniman bela diri dari dunia yang sama, karena telah mengalami pengisian energi melalui batu bintang dan dilepaskan. Kelincahan senjata roh mekanik tidak sebanding dengan seorang seniman bela diri, dan dengan demikian ini mencegah seorang seniman bela diri mekanik untuk memiliki keuntungan dalam pertempuran 1 melawan 1. Namun, ketika 1000 aura blade dilepaskan, kemudian dikumpulkan dan dibentuk menjadi bola cahaya 30 meter. Kekuatan yang terkandung dalam bola cahaya benar-benar menakutkan. Setelah melalui pembesaran melalui senjata roh mekanis, kekuatan aura blade telah menjadi lebih kuat, tetapi pada saat yang sama menjadi sulit untuk dikendalikan, jadi bagi pemimpin militer untuk benar-benar menggunakan aura kontrolnya dengan sempurna. Senjata roh mekanik biru yang melakukan aura kontrol, benar-benar tak terbayangkan, bahkan beberapa pemimpin militer kelas atas sama sekali tidak dapat melakukannya. Setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan tak percaya, tetapi sekarang, seluruh kepala mereka hanya punya satu pikiran, lari. Tinggalkan tempat ini, cepat tinggalkan tempat ini. Bang! Bola cahaya besar naik dari belakang mereka, fluktuasi energi sama menakutkannya dengan akhir dunia, membuat mereka benar-benar lupa bernapas. Beberapa seniman bela diri peringkat emas yang berlari lebih lambat ditelan oleh bola cahaya yang meluas, tidak ada yang tertinggal. Gelombang kejut yang menakutkan, tiba-tiba menyebar. Sama seperti aliran udara seperti dinding logam, dampak berat menghantam belakang para seniman bela diri peringkat emas itu. Seolah-olah mereka sangat terpukul, mereka meludahkan darah hampir pada saat yang sama, tubuh mereka langsung terbang keluar. Pikiran mereka menjadi kosong, setelah mereka mendarat di tanah, mereka berjuang untuk bangkit kembali, mulut mereka melolong dengan gila, dan mereka berlari ke depan dengan panik. Sudah tenggelam dalam keadaan panik, mereka sama sekali tidak menyadari senjata roh mekanik yang diam-diam menyapu di belakang mereka. Senjata roh mekanis ini melayang-layang dengan luster logam gelap dingin, tubuh besar mereka anehnya lincah, seperti predator yang meluncur dari kegelapan, semakin mendekati target mereka. Tangan mereka terangkat, dan mereka menebas pedang mereka.